Ya. Assalamualaikum Kakak Ukti Fatima. Masya Allah, Kak Fatih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, speechless nih ketemu kakak luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar, ini mau pasang virtual background dulu. Wah, Wis. siap-siap. Kayaknya bekas kemarin juga. Iya, bekas yang Gimana, kemarin. gimana? Bekas sharing session yang kemarin, yang warna biru. Iya. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Wait, guys. Okay, and there you go. Masya Allah. Wah. Ternyata kita ramai ya. Oh ya, tentu saja. Masya Allah. Duo Irsa yang ramai nih. Gak kebayang kalau ketemu offline apa barbarnya kayak gimana. Iya, kayaknya loncat-loncat gitu ya kegirangan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali. Wah, ini ya mau cerita dikit nih Fatih. MBB nih for the first time nih. Untuk pertama kalinya mengundang bintang apa? Bintang tamu ya. Waduh, Masya Allah. Waduh. The first up. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris malu sama yang ahlinya nih. Jangan gitu. Masya Allah. Pasti teman-teman ini pada kepo, siapa sih Ukti Fatih? Ukti Fatima ini siapa gitu? Pasti penasaran. Siapa ya? Sama saya juga penasaran. Irsa, aku tuh pingin banget kirim ini ke kedutaan, tapi aduh gimana nanti teman-teman yang lain masuk gak ya? Iya ya itu nggak apa-apa deh, kirim deh sih. Ini khusus Fatih nih. Tapi aja semoga semoga muat sih. Amin. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu ya bakal datang atau enggak, tapi ya menebar kebaikan aja, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa emang ibuku sih. Ibu. Iya. Masya Allah. Nuril senyum-senyum bae Nuril nih. Ngomong dong. Mana Nuril? Halo, Kak. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku di tengah-tengah dua Irsa. Wih, untung bukan dua racun ya. Astagfirullah. Teman-teman bisa on cam dulu nih sebelum rame biar kelihatan wajah-wajahnya. Iya, Kak Fatih pasti penasaran. Kenapa? Ada yang nyapa itu, Teh. Oh iya. Di chat yang belum baca. Wah, Vidya juga datang. Wah. Luar biasa, khusus Fatih loh. Masya Allah. Aduh, aku naruh di sini gimana dong? Karya nyari baterai dulu. Nyari charger. Siap. Kak Fatih pakai filter dulu. Gimana? Kak Fatih pakai filter yang biasanya. Pakai apa? Kok kedengeran? Jadi Zoro. Pakai filter. Oh, Zoro. Oke. Wait. Ya Allah, jadi ingat. Jadi ingat pas itu. Request apa lagi? Ayo, Zoro. Terus apa lagi? Kan biar makin penasaran. Zoom-nya juga dong. Jubahnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Irsa jadi pengen ikut-ikutan nih. Pakai filternya guys, biar lebih panas. Suka panas. memang lagi ngapain panas. Pakai kacamata dulu. Biar lagi semangat. Waduh. Dan gimana lupa. TikTok ya? Itu emang di TikTok ya pertama viralnya atau di Instagram? Nah, masalahnya saya nggak aktif TikTok. Sama, saya juga lah. Terus Anda kenapa bilang TikTok?
Ya nggak tahu siapa. Soalnya kacamata kayak gini identik sama TikTok, wes. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Insya Allah baru tahu. Yuk, sih. Kita mulai jam berapa ya, sih? Jam 20.15 aja. Boleh. Boleh. Berarti ini dari mana aja nih? Apa kayak asalnya daerahnya atau misalnya lagi di rumah mana aja? Irsa pakai kacamata masih. Irsa sih tidak jauh-jauh dari Bondowoso aja, di Jawa Timur. Kayak tanya ya. Oke. Absen. Iya semuanya dong. Ada yang yuk bisa chat di kolom komentar, wih. Iya. Ada yang dari Banyuwangi, Dek Tifa itu. Dek Tifa, can you speak? Oh yes. Surabaya. Can you speak apa Banyuwangi kan Jawa. Jawa. Aku di Jogja tapi nggak fasih juga. Oh, iya. Irsa juga gitu. Kadang Bondowoso nggak bisa ngomong Madura, tapi logatnya ikut. Wah, Blitar. Ya Allah. Ada yang dari Blitar, ada yang... Kak Fatih ngomong Jawa. Sedikit. Nggak bisa. Apa ya? Oke, wait. Apa gitu, Kak? Pripun? Jawab Aduh kan tiba-tiba lupa guys. Soalnya udah 1 tahun gak ke Jogja gara-gara pandemi kan. Jadi kayak kosakata terus udah pernah dihafal tuh emang language tuh kayak gitu ya guys. Kalau misalnya nggak dipakai itu pastinya bakal buyar gitu. Mau bahasa apa aja itu, mau daerah atau bahasa. Nah itu kan. Ayo gimana Onta, apa kabar? Bahasa Korea, Kak. Annyeong. Posternya dari Korea. Ohai gozaimasu. Wah, keluarkan semua bahasa. Syukron. Afwan, Masya Allah. Bahagia nih bisa bersua, guys. Ya Allah. Walaupun online, tapi itu berkah banget ya, Masya Allah online tuh. Iya bener. Kalau nggak online, kira ketemu Fatih. Banyak saudari. Banget, Masya Allah. Kadang-kadang masih takjub gitu sama rencana Allah tuh. Iya benar-benar. Oh iya, sama kemarin juga aku bukan ketemu ya, tapi maksudnya ada yang nge-page juga kan namanya tuh Fathimah apa gitu. Dan kan aku juga Fathimah ya, dan persis itu spellingnya. Jadi sama juga kayak Fat gitu. Kalau kumpul di bedanya sini dia lebih ya? junior. Gimana ya? Kalau misalkan gabung di sini ada Irsa, ada Fatih gitu. Ada banyak. Iya. Lengkap nantinya. Iya, Insya Allah. Irsa mau ganti filter ah. Ada filter baru kayaknya belum ya, belum diupdate lagi kayaknya sebenarnya. Aku tuh kayak pingin pakai ternyata filter yang ada animenya gitu. Ih, Masya Allah. Ini tumbuh. Belum ada. Tumbuh bersama. Ini tumbuh daun. Aku ini aja deh. Iya. Wih. Biar apa itu? Oh, atau ini. Ini lucu dong. Pakai filter background. Kak Fatih lagi conference. Oh iya. Mic-nya banyak. Apa conference-nya di Candyland, di Wonderland. Candyland. Ya. Sebentar ya. Nah. Irsa lagi PC dulu ya. Oke, siap. Kak Fatih itu di mana, Kak Fatih? Gimana sekarang? Lagi di mana? Ya, lagi di Tasik. Seharusnya Sabtu kemarin itu balik ke Jogja.
Tapi karena masih postpone si jadwalnya, nah jadinya harus ditunda lagi. Oh gitu. Jadi sekarang di Tasik. Ya, sekarang di Tasik, masih di Tasik. Tasik itu mananya Bandung? Apa sih? Ya. Enggak, udah di luar, adek. Ya Allah. Irsa tuh nggak berani ya tanyain daerah ke orang, tuh soalnya nggak tahu itu daerah mana gitu. Ya Allah. Ding. Sama sebenarnya kan. Kenapa Cuma dari ya udah iya kepo aja. kepo? Iya, macak kepo gitu. Biar panjang ya durasi pembicaranya tuh biar panjang. Masya Allah. Iya. Malu dong pas nanti ditanyakan, itu di mana? Aduh, itu di mana ya? Oh ya, ini suara aku mendengung nggak sih? Nggak ngedengung. Kayak idgom aja yang mendengung. Idgom mendengung ya? Soalnya, iya. Bukan maksudnya tuh soalnya di Fatih itu kayak nge-eko. Dia balik lagi suaranya. Mantul. Nggak kok aman insya Allah. Join lagi. Ini ada sih sebelumnya. Semoga ada sih. Kalau dibuka checklist bisa. Tes 1 2. Yes, di passwordnya. Udah lumayan lah. Nah, coba kok nang passwordnya. Ya Allah. Tahu nggak teman-temannya Irsa tuh yang ngiranya Irsa yang ngisi padahal Fatih. Aku ngeliat ya namanya kok Irsa, pas lihat fotonya ternyata bukan. Ya Allah, nggak selesai itu baca namanya. Setengah-setengah. Kenapa lucu sekali? Suara Irsa. Suara Irsalna Fatimah ini clear nggak? Clear. Irsalina Dwi Puspitasari ngerasain clear. Oke. Oh iya kak. Udah data lagi ada ini. Ini aku tadi izin sama King dulu. King, ini boleh di-share nggak ya di kedutaan? Terus habis itu kata King boleh. Wah, seneng dong. Karena kan kita King nggak boleh ngepromosikan ya sebenarnya tuh. Tapi ya dapat privilege. Spesial ya. Masya Allah. Bentar ya. Semoga lancar. Amin. Wah, di sini hujan. Amin. Oh iya, Irsa, yang aku tadi kirim itu sebenarnya aku ada update-annya lagi loh. Tapi nanti dikirim lagi aja maksudnya. Udah dikirim dah. Karena gimana ya, jiwa-jiwa perfeksionisku tuh merontak. Aduh, astagfirullah. Bener loh, nyiksa loh kalau misalnya punya kayak yang perfeksionis yang saklek banget itu nyiksa beneran deh, jujur. Iya, tapi emang bener. Wah, salah dikit kan? Salah tuh ganti. Surabaya. Iya betul. Dan aku tuh mulai dari King juga. Apa namanya, awalnya tuh mau H-2 bikin PPT kan. Terus H-1 masih belum. Karena masih ada Afafifu gitu kan. Terus H-24 hours, Eko Hamin ya, 24 hours dan habis itu pada asar. Tapi emang gitu, the power of kepepet itu. Iya, Insya Allah. Ayo Vio ganti background. Wow, ada kedutaan barat datang tuh. Hello duta. Aduh malu. Di sini kita sharing ya, please sharing, only sharing. Yes, oke. Tahu nggak Fatih? Saya baca PPT-nya Fatih ya. Antara paham dan tidak paham. Ini bahasa Inggrisnya apa ya translate-nya?
Ya. Wah, Vio lagi di luar angkasa. Iya. Wah, ketemu Vio lagi nih. Masya Allah. Ya. Gimana? Ketemu Vio lagi di mana-mana ketemu Vio. Tadi ada kedutaan ya? Gampang lewat. Masya Allah. Kayaknya udah Irsa mulai aja ya. Siap. Boleh. Tapi jadi enggak itunya diganti? Apanya? Apa PPT-nya? Fatih yang share apa Irsa yang share? Oh, udah. Udah dikirim? Nanti Fatih yang share. Oke. Tak ambil. Enggak. Belum, kalau yang terbarunya belum, tapi nanti Fatih share di screen langsung dari laptop Fatih. Oke, siap. Ya, nanti di allow untuk share screen aja. Kayaknya bisa deh. Ya, bisa. Oke. Bisa insya Allah. Nah. Wah, Irsa buka sampai lupa nih kata-kata awalnya apa. Ya. Masya Allah. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini dan menyempatkan waktu sih untuk bersua bersama kami, Duo Irsa nih. Dan spesial bintang tamu spesialnya ini ada Kak Ukti Irsalina Fatima dan hostnya ada Irsalina Dwi Puspitasari. Garing banget ya. Nah, jadi bentar ya. Jadi hari ini kita bakal sharing seperti biasanya, hanya saja ini sedikit berbeda, wis. Karena ada kehadiran dari sosok wanita yang insya Allah luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan sharing tentang I love my dakwah style. Wih, dari judulnya aja itu sudah menunjukkan bagaimana sebuah kewajiban dan menunjukkan suatu fitrahnya kita ya, sebagai manusia yang mencintai sesuatu. Ya, daripada lama-lama ngomongin pembicaraan yang nggak jelas dari host Irsalina Dwi Puspitasari, yuk lanjut aja ke kakak solihah kita, Kakak Ukti Irsalina Fatima. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Jazakillah khairan, Irsa, for the opening. Jazakillah khair juga, Irsalina Fatima. Aduh, Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman, ini belum bisa serius. Karena kalau udah dibawa receh awal gitu, kesananya tuh jadi tambah receh biasanya. Tapi alhamdulillah, jadi kita di sini benar-benar kayak sharing bareng gitu ya. Santai dan insya Allah tetap ada hikmah yang bisa diambil, pelajaran juga, dan itu semua insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab di kolom komentar, dijawab via audio boleh, karena jawab salam itu apa? Hukumnya apa? Wajib. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman di sini sehat walafiat dan selalu damai dengan Allah ya. Amin. Allahumma amin. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna ya karim. Insyaallah di sini kita seperti tema yang sudah dibawakan di sebelah sini, I love my dakwah style, Masya Allah. Ini sebenarnya bukan tema ya, topik mungkin ya, topik atau judul yang itu tuh datang tiba-tiba dan ternyata pas waktu Fatimah mencoba membuat PPT-nya, which is tadi pas asal gitu ya, meaningnya atau filosofi di balik judul ini tuh ternyata lebih deep daripada yang Fatih sangka gitu. Nah, kenapa? Why? Gitu ya. Nanti insya Allah kita akan simak di PPT ini atau materi berikut ini. Bisa share screen ya, Irsa? Iya, bisa kok insya Allah. Bismillah, semoga bisa.
Oke, nanti Fatih akan masuk ke dalam PowerPoint-nya. Wait, preparing for it. Oke. Tada! Yeay! Udah mas belum? Udah ya? Masya Allah. Udah banget. Irsa ngomong ternyata gak muncul, Masya Ayo Allah. teman-teman di sini harus pada semangat ya. Semangat, kita di sini belajar bareng. Pokoknya, tunggu, Fatih masuk ke tengah dulu biar saya. Kecil banget, Fatih. Jadi kita di sini insya Allah belajar bareng. Terus kita gimana? Kecil, Fatih. Lucu ya, imut kan? Masya Allah. Ya, insya Allah kita di sini belajar bareng ya. Bukan berarti Fatih yang sedang menyampaikan materi atau sharing di sini tuh lebih banyak ilmunya, bukan. Tapi di sini karena memang transferring of knowledge gitu ya, ataupun ilmu itu kayak atau berdakwah ya, itu tuh wajib seharusnya buat kita gitu ya. Dan di sini kita akan find out why we must love dakwah and we must love our dakwah style kayak gitu. Jadi insya Allah campur-campur karena bahasa internasional ya seharusnya kayak gitu. Oke, bismillah kita start. Nah, oke, balik lagi ke pinggir dulu. Nah, oke, assalamualaikum girls. Welcome aboard to our dakwah studio where you will find your own style at the end of the journey. Note that learning is a lifelong process. Oke, ditranslate dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dakwah studio atau studio dakwah, yang dimana insya Allah di sini kita akan menemukan style dakwah kita masing-masing di journey dakwah ini gitu ya. Karena sebenarnya dakwah itu adalah journey sama seperti our life atau kehidupan kita. Dan learning atau menuntut ilmu itu sendiri itu adalah lifelong proses seumur hidup. Kalau bisa dibilang kita dari lahir sampai nanti kita meninggal itu kita memang sedang belajar kayak gitu. So jangan patah belajar, jangan patah. Jadinya so never give up on learning, oke? Nah, oke, kalau tak kenal maka ta'aruf, karena tadi juga Irsalina belum kenal siapa Irsalina itu. Iya, siapa dia? Oke, perkenalkan nama saya Irsalina Fatima, pakai H gitu ya, Fatima. Insya Allah soon to be ESOS dari jurusan Komunikasi Konseling Islam angkatan 17. Jadi minta doanya teman-teman, insya Allah tahun ini tahun terakhirnya Fatih dan bertekad untuk wisuda tahun ini gitu ya. Amin. Jadi mohon doanya dari teman-teman. Oke. Fatih lahir di Bandung, tapi besarnya nomaden dari ke Papua, terus habis itu di Jakarta pernah, di Maldives pernah, itu di bawah Sri Lanka kayak gitu. Terus terakhir itu di UAE, gitu, United Arab Emirates, atau kalau teman-teman mungkin kenalnya di Dubai kayak gitu. Dan di situ Fatih move dari kelas 4 sampai SMA kayak gitu. Nah, dan setelah itu Fatih melanjutkan studi di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi yang mungkin teman-teman pikir kan tinggalnya di luar negeri, terus studinya maksudnya itu kuliahnya juga bakal lanjut di negara Indonesia itu. Ironis ya. Nah, terus alhamdulillah kemarin ya pas di pandemi kemarin karena mungkin kurang aktivitas offline juga, jadi membuatlah sedikit komunitas atau bukan sedikit, little community gitu ya, yang Fatih namain itu beneficial circle, cuma di luar negeri. Which is di sini juga mau nyambungin di mana mungkin beneficial circle ini masih Fatih kayak US Life of Us juga, yang kita tuh mempunyai tagline yang dimana kita ingin memperluas ukhuwah di berbagai benua gitu ya, dari teman-teman dari luar negeri, mau itu dari Arab gitu, mau dari sekitar Liban. Nah, oke, wait, bisa sebentar. Iya. Ini kayaknya bakal stop in 10 minutes ya, Sa? Oh, enggak, aman. Ada hadiah dari Zoom.
Aman. Ya, insya Allah aman. Oke, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang 4 points, insya Allah. Yang pertama, karena ini kan ada I love my dakwah style ya. Nah ini sengaja, ini filosofi di balik I love my dakwah style ini adalah I di sini. Jadi kita akan membahas pertama tentang I, aku, love, cinta. Jadi story of love yang nyambung nantinya. Terus habis itu yang ketiganya tuh my dakwah, terus habis itu yang keempat baru style. Jadi itu filosofinya tuh gitu, I love my dakwah style. Jadi 4 poin yang dimana kita memulai dari I. First thing first, who are you gitu ya. Kita bakal membahas tentang diri kita sendiri. Terus habis itu reasons to love, alasan untuk mencintai. Deep ya. Ini ada yang jadi pada bucin nih. Terus habis itu kategori importance, penting kenapa sih harus berdakwah, dan yang keempat finding my style ya. Apa sih sebenarnya style aku di dakwah ini kayak gitu. Nah, sebentar. Oke. First thing first, who are you gitu ya. Apakah aku sudah benar-benar mengenali siapa diriku ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga sering nanya kenapa sih aku lahir, atau kenapa, why am I chosen kayak gitu. Terus teman-teman juga pasti sering kayak nanya kenapa sih dia lebih ABCD. Ini terserah teman-teman ya, mungkin sukses dalam karir, sukses dalam pasangan hidup, sukses dalam apa ya atau bisa penampilan dan etc gitu ya, banyak banget kayak daripada aku gitu ya. Nah, oke. Nah, terus habis itu dan pasti kita sering-sering mengulang-ulangi itu dan sering bertanya-tanya gitu ya. Nah, di situ berarti itu salah satu tanda-tanda bahwa kita belum benar-benar mengenali siapa diri kita kayak gitu. Nah, misal kayak gini. Coba geser sebentar. Oke. Oh, nggak bisa. Alright. Nah, jadi misalnya apa sih sebenarnya arti suksesnya teman-teman gitu. Jadi kayak meaning sukses buat kalian itu apa gitu. Karena semua pasti mempunyai definisi sukses masing-masing. Dan apa yang kita pikir itu sukses belum tentu orang lain kita tuh sukses, dan sebaliknya. Dan biasanya juga the illustration of the iceberg ini ya, ilustrasi iceberg ini, kita hanya melihat kayak hasilnya doang gitu. Kita mulai melihat prosesnya, di mana dia sering jatuh dan bangun lagi, yang di mana dia mungkin sering nangis, yang di mana pengorbanan dan sacrifice itu banyak banget kayak gitu. Dan memang itu udah jadi kayak maksudnya itu normal kali ya, dan seharusnya enggak gitu ya. Yang di mana orang-orang tuh memang melihatnya tuh hasilnya aja gitu, prosesnya mereka nggak terlalu mementingkan itu. Dan disitulah kita makanya sering compare ourselves gitu. Dan muncullah ada istilah the insecure ini gitu ya. Wah, aku insecure karena dia ABCD tadi. Ini pembahasan yang tadi malam juga gitu. Jadi sebenarnya memang ini ada kaitannya kan tentang get to know with ourselves gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget gitu ya yang harus kita ketahui dengan diri kita. Dan mungkin orang yang 40 tahun itu masih tetap akan mengenal diri kita gitu. Namanya juga learning gitu ya, mengenali diri, dan bisa dimulai dengan mengetahui semua kelebihannya dulu dan kekurangannya kayak gitu. Nah, tapi karena itu akan, kalau dari Fatimah sendiri sih mungkin kalau yang kayak gini-gini bisa di screenshot dulu, terus habis itu nanti pas ada moment of silence emang apa bisa tidur atau pas sepertinya bertiga tuh dalam arti aku, diriku, dan Allah kayak gitu. Jadi bertiga mempunyai conversation kayak gitu. Jadi kita self talk sama diri kita sendiri, tapi melibatkan Allah juga kayak gitu. Nah, ini waktu itu Fatih juga udah pernah buat terkait QLC gitu ya, quarter life crisis. Maybe teman-teman udah pernah dengar ini juga. Bilangnya itu kalau disingkat itu vitals kalau bahasa Inggris itu artinya important. Nah, tapi vitals itu adalah singkatan dari value, interest, temperament, activity, dan life goals. Oke, kita coba bahas satu-satu. Jadi untuk mengenali diri kita itu, ini bisa jadi salah satu pedoman kali ya.
atau arahan untuk mengenali siapa diri kita, yaitu kita mengenali apa value yang kita pegang gitu, the principle gitu ya, yang kita pegang erat di kehidupan kita. Terus yang kedua, interest kita, apa sih yang sebenarnya kita tuh enjoy, we love doing it, kita tuh cinta gitu sama hal tersebut gitu ya, kita suka lah sama hal tersebut at least, dan pokoknya intinya itu enjoy, itu membuat kita happy. Terus yang ketiga, temperament gitu. Temperament ini kayak masalahnya emosi gitu ya, emosi. Jadi kayak yang nge-trigger kita bikin angry, marah kayak gitu. Terus mungkin the negative emotions ya, kayak marah tuh sensitif, baper, atau gengsi, atau misalnya apapun itu apa sih, kita harus melihat trigger-trigger dari emosi-emosi tersebut. Terus habis itu yang keempat, activities. Activities di sini kesibukan kita gitu. Kesibukan kita biasanya kita isi dengan waktu luang kita, terutama kita isi dengan apa gitu, karena kan mostly mungkin kalau yang udah kerja itu pasti full time-nya ya dia lakukan yang pekerjaannya gitu ya, priority-nya. Tapi kan kita melihat itu di waktu sebelum kuliah dan segala macam, kita ngisinya dengan apa. Dan yang kelima itu adalah life goals gitu ya, visi misi goals kita ingin kita capai atau impian kita. Nah, terus ada juga nih beberapa questions. Nah, itu kan yang tadi value, interest, temperamen, emosi, itu pembawaan, around the clock activities, jam biologis. Jam biologis itu maksudnya jam yang dimana kalian tuh aktif tapi melakukan hal yang menjadi kayak kesibukan diri sendiri gitu, bukan karena amanah atau yang lainnya. Terus yang itu yang keenam, life missions, life mission and living goals. Nah, terus ada juga nih pertanyaan yang bisa kita tanya ke diri kita. Sebentar, bisa di screenshot dulu ya. Kalau kecil nah, misalnya mungkin Afwan Kak segera bisa di-review. Ya, buat teman-teman bisa ya unmute dulu, mute dulu mic-nya ya. Atau mungkin sama Kak hostnya bisa juga dibantu. Ya, Fatih ini masih nyari. Oh, belum. Oh, bukan Irsa ya. Saya mikir Irsa Afwan. Iya, oke. Sambil continue ya. Oke, terus habis itu pertanyaan yang bisa ditanya ke diri sendiri gitu ya. Ini only few of them gitu, nggak semuanya of course. Misalnya hal apakah yang sebenarnya membuat kamu senang dan nyaman saat melakukannya. Kita tuh terlalu mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Sering nggak sih kayak kita tuh selalu kayak memikirkan apa yang kata orang lain bilang misalnya, atau kritik dari orang lain, tapi kita jarang banget nanya apakah kita sebenarnya happy, apakah kita itu nyaman gitu ya. Kita tuh sering melupakan diri sendiri kadang-kadang, atau sering kali sih ya kadang-kadang. Jadi lebih memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Sebenarnya itu which is not good gitu ya. Terus habis itu yang kedua, hal apakah yang membuat kamu benar-benar bangga dalam menjalani hidup, ya misal kebanggaan gitu ya. Terus habis itu ketiga, apakah impian yang kamu ingin wujudkan itu sebelum dunia kamu berakhir atau misalnya kayak meninggal kan, jadi sesuatu mimpi, goals gitu. Jadi balik lagi ke ya tadi ya, poin-poin yang 5 tadi. Terus siapakah orang yang menginspirasi kamu, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi sosok atau tokoh yang di luar, atau misalnya Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Kita mempelajari life biografi beliau, sirah nabawiyah kayak gitu ya, atau semua kisah-kisah beliau, dan kita coba menteladani itu dan mempraktekkannya, implementasikannya sedikit demi sedikit. Of course harus harus slowly but sure gitu, yang jangan seabrek karena nanti pasti itu sebenarnya pembahasannya udah panjang lagi, tapi yang jelas harus little but consistent kayak gitu. Terus yang kelima, jika kamu mati besok, what is your legacy? Legacy ini sesuatu yang kamu tinggalkan gitu di dunia, atau misalnya apa yang orang akan ingat dari kamu gitu ya. Kalau misalnya ditanyakan Fulan atau Fulana, itu tuh ingatnya, oh iya si Fulana ini A gitu, B, C ya, kayak gitu ya. Jadi ingat gitu tentang the legacy that you leave. Dan ini juga nyambung ke 3 amal jariah dari hadis, yang dimana kita meninggalkan sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh-solihah kayak gitu. Semoga dari kita semua bisa menjalani atau bisa mendapatkan ketiga itu semua ya. Jadi kayak ilmu kita, atau bukan ilmu tapi amal jariah kita terus menerus sampai kita akhir nanti. Nah, terus habis itu kita masuk nih ke poin yang kedua.
terkait love gitu ya. Nah ini tuh memang strong banget gitu ya kalau bisa dibilang tuh, karena ketika kita mencintai sesuatu kadang-kadang yang pepatah bilang atau yang sering dibilangin kayak love makes you blind gitu ya, atau misalnya love makes you crazy gitu ya, apa cinta itu membuat kamu buta atau misalnya gila juga kayak gitu. Dan pastinya nggak mungkin possible kita mencintai sesuatu tanpa alasan itu. Jadi masa iya tiba-tiba kita cinta? No, pasti kita ada alasan tersebut gitu ya. Dan alasan itu adalah strong why-nya kita gitu ya. Dan di situ itu poin yang buat Fatih mungkin sekarang itu baru sadar itu tuh sangat fundamental sekali gitu ya, untuk menemukan strong why di sesuatu hal yang kita lakukan kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan cuma asal follow gitu, atau misalnya jangan cuma asal ngikutin aja, tapi find out the reason why, kenapa aku harus ngelakuin ini. Misalnya kayak apa sih alasanku untuk melakukan kalau kita poinnya mungkin tadi ya berdakwah, atau misalnya benefit apa sih yang akan aku dapatkan dari hal tersebut, dan misalnya kenapa aku harus melakukan ini. Jadi kayak harus tanya why and why gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menemukan alasan, kita berarti kayak sama aja menemukan alasan untuk selalu tetap berjuang. Jadi mau seberapa kali kita jatuh, how many times we fall, pastinya gitu kita akan bangkit lagi, kita akan get up lagi untuk melakukan hal lagi atau mungkin mengejar mimpi itu gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngebahas tentang mimpi, dreams itu gitu. Jadi no matter how much we fail ataupun fall kayak gitu, pasti kita akan bangkit lagi. Dan itu juga dan ini of course harus disandingkan yang hak gitu ya, kebenaran dan tentunya kebaikan kayak gitu. Dan di sini kritik di sini tuh mungkin bukan terkait kritik yang membangun, tapi misalnya kritik yang menjatuhkan itu nggak bakal efek gitu. Jadi kita tuh nggak bakal ngerasa insecure, itu kayaknya nggak bakalan kalau kita udah punya strong why. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa insecure itu ada salah satu atau salah duanya itu karena dia sering membandingkan dengan diri sendiri dengan orang lain, karena dia belum tahu siapa dirinya. Dan yang kedua, dia masih belum menemukan strong why dia untuk misalnya hidup itu gitu. Kadang-kadang kayak kita masih belum ada tujuan, ngapain sih aku tuh hidup di dunia ini gitu. Karena sampai sekarang pun pasti masih ada pikiran-pikiran yang kayak gitu, dan itu harus diluruskan kayak gitu. Jadi itu ya, love di sini tuh harus menemukan strong why di ini hal di sini tuh nggak lagi memspesifikkan terkait dakwah doang, tetapi dalam aspek apapun itu, mau sekecil atau sebesar apapun itu, at least we have to find a reason gitu. We have to find the motivation for us to do this kayak gitu, motivasi ataupun alasan. Nah, karena nyambung juga ini dengan kalau misalnya ngebahas tentang love itu, apakah nyambung dengan self love? Tentu gitu ya. Ini salah satu kutipan yang Fatih dapat gitu ya. Sesungguhnya mencintai diri sendiri merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai diri kita sebagai perempuan muslim juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama ini di bold gitu ya. Cara menerima dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, mensyukuri kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta, dan marilah kita sebagai perempuan muslim menjadikan cinta kepada diri sendiri untuk terus berusaha memperbaiki diri, merawat diri, dan senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan kita sebagai umat muslim. Ini powerful banget gitu ya. Karena sebenarnya ya kita udah tahu gitu ya, orang-orang barat itu mengambil istilah-istilah kayak gini tuh sebenarnya itu semua udah ada dalam Al-Qur'an kita gitu ya, dalam buku pedoman kita Al-Qur'an kayak. Cuman ya mungkin karena kitanya aja gitu yang penuh dosa ini, hina ini, karena kebanyakan dosa ya kita sering lalai dan futur gitu ya terhadap perintah-perintahnya kayak gitu. Dan di sini itu Fatih sedang muhasabah gitu ya. Sebenarnya setiap kali mungkin sharing bareng teman-teman itu sebenarnya itu waktu Fatih untuk bermuhasabah diri gitu ya, reminder untuk pertama diri sendiri gitu. Karena yang semua yang Fatih keluarkan dari lisan ini yang pertama kali mendengarkan which is my own telinga kayak gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Love di sini juga bisa dikaitkan dengan self love. Kalau memang kita bener-bener, makanya kenapa tadi di poin pertama I gitu ya, aku ya, itu kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain kayak gitu. Karena
ya mau gimana lagi gitu, gimana kita akan mencintai orang lain kalau kita belum mencintai diri sendiri gitu ya. Sebenarnya logikanya sih gitu aja. Dan di sini cinta di sini nggak hanya cinta sekadar merawat diri tapi memperbaiki diri gitu ya. Kalau tadi kayak tumbuh gitu ya, tumbuh tapi ya dengan syariat-syariat Allah kayak gitu ya, dimana ya kita masuk ke poin ini dari perintah. Oh ini nggak kebaca. Wah oke, perintah Allah. Oke, wait. Saya kecilin dulu. Nih, dari surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Kayak gitu. Jadi self love itu dalam Islam gitu ya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita, atau keluarga di sini nggak cuma keluarga by blood gitu ya, by blood itu darah gitu, tapi keluarga ukhuwah kayak gitu, keluarga kita dari api neraka gitu. Dan itu self love atau love yang hakiki ya gitu ya, karena ini udah masuk Valentine juga kan, misalnya kalau ya, ini masuk juga, makanya tadi Fadri bilang tuh ini masuk ke story of love yang gimana orang di luar sana yang masih belum paham Islam gitu ya, love dengan yang belum halal jalur gitu ya. Jadi karena itu kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka gitu. Dan gimana caranya itu selalu berada di jalan yang benar kayak gitu, dan mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini deep banget, emang deep banget. Dan ini juga waktu Fatih bikin tuh kayak aduh Masya Allah nampol banget, karena sampai sekarang pun kayaknya untuk menjaga diri dan kayak diri sendiri dulu kita harus nge-save ourselves. Masa iya kita nyemplung di neraka, nauzubillahi min dzalik, terus gimana caranya kita mau nge-save orang lain yang kita cintai itu gitu kan. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah terus habis itu kita juga sekarang kita masuk ke poin yang ketiga terkait the importance of dakwah ini. Jadi kan tadi AI udah dibahas tentang mengenali diri, terus habis itu I love yang dimana kita itu mencintai, menemukan the importance, menemukan yaitu importance ataupun motivation atau alasan untuk melakukan sesuatu, dan juga menjaga diri sendiri atau self love dan love ke orang lainnya itu bagaimana. Dan sekarang kita ngebahas tentang the importance of dakwah gitu ya. I love my dakwah. Nah, dakwah adalah perintah Allah kepada manusia, khususnya umat muslim, agar menyampaikan kebaikan dan mengajak pada yang baik, amar ma'ruf, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela, nahi mungkar. Dan teman-teman juga tahu kalau misal kita melakukan kebaikan itu sesungguhnya hakikatnya untuk diri kita sendiri gitu ya. Dari Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu juga bagi dirimu sendiri gitu. Jadi kalau orang itu enggak tahu kalau karma ini barat atau apa, atau misalnya India, aku lupa, tapi yang kayak katanya karma itu ya sebenarnya nggak ada karma, tapi memang semua kebaikan itu ya karena yang tadi ya tentang kayak self love itu, kita sebenarnya ketika kita berbuat baik itu untuk berbuat baik untuk diri kita sendiri kayak gitu. Dan kejahatan ya sama aja gitu, sebenarnya kita lagi ya numpukin dosa, jadi kayak pahala dan dosa kayak gitu. Nah, dan di sini kenapa kita sih harus berdakwah gitu ya? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Dan ini menjadi pedoman ya, orang-orang yang untuk kayak alasan kenapa untuk berdakwah. Ada juga surat An-Nahl ayat 125 yang kelas 1, ud'u fi sabili rabbika bil hikmah kayak gitu. Jadi untuk membawa
mengundang ya. Jadi dakwah itu sebenarnya itu ada undangan gitu ya. Namanya juga menyeru gitu. Bukan memerintahkan. Memerintahkan itu mungkin kayak force gitu ya. Tapi kalau menyeru itu kan invitation ya. Jadi invitation for dakwah. Nah, atau bisa dibayangin kayak gini ya. Namanya juga invitation ketika misalnya kita coba halu sedikit gitu yang mau nge-invite teman-teman kita ke acara walimah kita, walaupun di sini mungkin semuanya pada single lila kayak gitu ya. Nah itu pastinya di undangan walimah tersebut gitu ya, atau undangan tersebut pasti akan wow sekali gitu ya, nggak cuman kertas HVS dilipat 2, oke aku mau ngundang kamu nih, nggak cuman kayak gitu kan, wow kayak orang-orang kayak undangan macam apa ini tuh langsung kayak dilempar aja. Jadi kan pasti kita akan menghias atau mengemas undangan tersebut dengan sangat-sangat apik gitu ya, very beautiful gitu, dan ya pokoknya yang sebaik mungkin lah kita akan mencoba untuk menginvite audiens kita kayak gitu. Ini juga sama bisa diimplementasikan ke dakwah kayak gitu. Jadi ketika kita mengundang itu kita coba ada beberapa metode, nanti insya Allah juga akan dibahas di slide ini kayak gitu ya, di PowerPoint ini. Nah cuman maksudnya itu kita coba untuk memberikan yang terbaik. Kalau berdakwah itu, kalau kata teman Fatih atau misalnya guru Fatih juga bilang harus totalitas gitu ya. Dan itu teman Fatih kayak beliau tuh benar-benar terngiang-ngiang dan selalu mengingatkan gitu ya. Jadi sampai beliau tuh sampai beli laptop gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih gitu ya untuk beliau. Jadi karena alhamdulillah sudah hijrah juga, jadi benar-benar kayak menginvestasikan kayak dari harta yang berbentuk nominal itu menjadi sesuatu yang insya Allah menjadi amal jariah gitu ya, karena ya itu ya kayak laptopnya itu, karena kenapa dia beli laptop itu maksudnya tuh karena memang itu speknya, atau misalnya ya kurang ngerti ya gimana detailnya, tapi yang jelas speknya itu tinggi dan itu tuh bagus banget buat editing dan segala macam ya, ceritanya content creator kayak gitu. Dan juga sekarang kan udah Zoom tuh udah hampir setiap hari, setiap waktu, setiap pekan, apalagi setiap menit kayak gitu, mungkin kayaknya ada Zoom ya pastinya tuh. Dan di situ juga ada kayak beberapa fitur yang benar-benar premium dan pro dan segala macamnya kayak gitu. Jadi benar-benar totalitas intinya. Dan juga di surat Al-An'am ayat 106, barang siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Yang tadi kan kalau di surat Al-Isra ayat 7 itu kebaikan untuk diri kita sendiri, dan yang dimana kebaikan itu akan dilipat gandakan intinya, dan kebaikan sekecil biji zarah pun akan dibalas juga kayak gitu. Dan itu juga vice versa ke kebatilan. Aduh, ini juga nggak kebaca fontnya. Oke. Estafet dakwah. Oke, wait. Let me try. Sebentar ya, mau unshare screen, jadi biar lebih enak teman-teman ngelihatnya. Ngelihatnya. Wait, sebentar, ini dibuka dulu. Nah. Oke. Alright, found it. Ini mau Fatih share screen lagi untuk oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan yang pertama. Elf nada Mas. Oke, ini ya. Ya, kita masuk ke yang slide tadi. Tapi udah nggak ada di PowerPoint. Oke. Nah, ini ada 24 slide. Oke, betul. Nah, ini ya. Oke, so sebentar. Ya, jadi ini estafet dakwah gitu ya. Kalau tadi kan kita ngebahas terkait the importance of dakwah, why I must do dakwah gitu. Dan sekarang kita akan membahas tentang estafet gitu. Jadi dakwah itu nggak cuma untuk diri kita, tapi untuk orang lain, yang dimana itu ya lagi-lagi itu kayak transfer ilmu. Nahnu duat qoblaq kulli syai gitu. Ini bukan sebuah hadis atau mungkin bisa dibilang hadis yang dhaif ataupun perkataan ulama ya. Sebenarnya ini perkataan ulama. Kalau yang artinya kita tuh adalah seorang dai sebelum apapun itu gitu ya. Sebelum profesi apapun itu. Dan dari surat 108 gitu ya. Dakwah merupakan ini maksudnya itu statementnya, dakwah merupakan jalan hidup Rasulullah SAW dan para pengikutnya gitu, dan umatnya kayak gitu, yang di mana di surat Yusuf ayat 108
katakanlah inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu yang nyata, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang sebelum ataupun kaum nabi dan kaum rasul, nabi dan rasulnya sebelumnya itu tidak diberikan amanah untuk berdakwah, hanya kita doang yang diberikan estafet dakwah ini, which is very special kayak gitu ya, karena sebenarnya dakwah ini juga bisa menjadi ada yang tadi bilang, yang tadi Fatih bilang ya, ladang amal jariahnya kita kayak gitu. Nah, dakwah dan misalnya gitu Kak, alasan untuk berdakwah itu sebenarnya banyak banget ya gimana insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah, terus habis itu kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu, dan kita menjalankan amanah yang waktu itu ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Terus dan masih banyak lagi kayak gitu ya sebenarnya, dan salah satu juga yang mungkin bisa di-highlight banget yang dimana sekarang itu perang pemikiran gitu ya, ghazwul fikr kayak gitu, kita menyampaikan dakwah adalah jihad kita gitu, dan perlindungan dari kehancuran atau fitnah akhir zaman ini gitu ya. Kalau misalnya di perperangan gitu ya, di wars atau di medan perang, orang-orang berjihad, orang-orang dulu gitu berjihad dengan pedangnya gitu, yang dimana itu menebas musuhnya. Kalau kita sekarang sudah bisa gitu berjihad lewat dakwah kita, yang nanti insya Allah kita akan bahas dengan style kita masing-masing kayak gitu. Nah makanya di sini lagi-lagi gitu ya, kalau misalnya kita ingin menemukan style kita harus mengenal dulu siapa diri kita sebenarnya gitu ya, dan dimana ya nanti teman-teman sangat rekomendasikan, atau sebenarnya harus bisa mungkin untuk kalau misalnya berdamai dengan diri sendiri itu agak cukup berat karena itu prosesnya lebih panjang gitu, tapi yang jelas kenali diri sendiri gitu, kayak kenali yang tadi ya, kekuatan kita, strength kita, weakness kita, kelemahan kita, terus yang nge-trigger kita untuk futur ya, terutama futur, malas, dan hal-hal yang bisa menjerumus kita ke api neraka tadi gitu ya. Kita coba untuk menghindari itu semua, karena itu adalah bentuk self love kita kepada Allah, karena itu self love kita kepada diri kita, dan itu amanah dari Allah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu balik lagi ke perang itu sebatas musuh, menebas musuh, kita sekarang jihad kalau misalnya via sosmed atau via apapun itu menyebar ke seluruh dunia kayak gitu ya. Makanya dari ini juga vice versanya ke kebatilan gitu, yang dimana sekarang juga kita dijajah kayak gitu, dijajah oleh para penjajah itu gitu ya. Makanya ya memang kita harus kayak perang kebaikan tadi yang kata Irsa. Nah ini dia, kita sekarang masuk ke poin yang ke-6 gitu, yang terakhir itu, yang dimana kita find our style gitu, karena tadi kita udah ngebahas tentang I-nya, kita udah ngebahas tentang kayak diri kita, terus habis itu kita ngebahas tentang reasons-nya gitu ya, terus kita juga masuk terkait kenapa kita mesti dakwah, dan sekarang kita mencoba menemukan style dakwah kita kayak gitu. Nah ini ada beberapa metode dakwah kayak gitu ya. Masih di research juga, tapi ini beberapa hal yang mungkin sangat familiar gitu untuk kita semua. Yang ada dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah bilisan, tadwin, terus bil hikmah, bil qalam, bil hal ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Oke, sebentar. Nah, ini dia types of dakwah gitu ya. Dakwah yang mungkin kalau misalnya dakwah bilisan kayak gitu, penyampaian informasi atau pesan melalui lisan kita gitu, jadi kayak ceramah, terus habis itu ada audiensnya kayak gitu kan, namanya lisan kayak gitu. Terus habis itu bilhal, dengan perbuatan nyata gitu ya, dimana kita nggak mengucapkan itu, tapi orang melihatnya kayak gitu. Dan ini sebenarnya bisa dibilang dakwah bilhal itu kehidupan kita kayak gitu ya, dimana ya kebanyakan mostly gitu ya, orang tuh juga mempercayai dengan kayak keseharian kita gitu ya. Makanya tadi juga di awal terkait kayak kesibukan kita, aktivitas kita itu apakah selaras gitu ya, linear dengan dakwah kita, dengan dakwah dan aktivitas kita apakah linear gitu. Terus habis itu
yang paduin ini itu kayak melalui tulisan. Mungkin ini juga sama bisa yang blokolan tadi ya. Tulisan yang suka menulis, misalnya kayak puisi atau mungkin buku kayak gitu. Terus itu kan kita buku, majalah, internet. Sekarang media tuh udah berbagai macam gitu ya, udah bercabang-cabang juga kayak gitu. Habis itu, tapi yang jelas ini semuanya mengandung pesan dakwah ya. Dan terus yang Fardia itu kayak 101, satu orang ke satu orang ataupun satu orang ke beberapa orang gitu ya. Jumlahnya juga bukan tablik gitu ya, bukan kayak tablik akbar kayak gitu. Terus dakwah ammah dilakukan seorang dengan kayak media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Jadi biasanya dakwah ammah ini orang yang influential kayak gitu ya, para influencer kayak gitu, misalkan kayak pidato, khutbah kayak gitu. Kalau ini ya anak-anak zaman sekarang bilangnya influencer. Terus kayak bil hikmah itu lebih ke experience, mungkin experience yang mempunyai ya hikmah kayak gitu ya, mempunyai suatu pelajaran yang bisa dipetik gitu. Jadi memetik dari experience atau kehidupan juga itu ya, bisa dibilang itu kan kolam tulisan. Nah, setelah itu semua gitu ya, setelah kita membahas terkait metode-metode itu semua, kita sekarang melihat gitu ya, now what makes me different gitu ya. Apa sih yang membuat diri kita tuh beda dengan orang lain? Karena pastinya semua dari kita itu sudah mempunyai potensi skill masing-masing. Kalau misalnya nggak ada followers gitu ya, mau ada leadersnya mau ngebimbing siapa gitu ya. Dan kalau misalnya cuma ada followers, siapa mau ngebimbing mereka kayak itu. Jadi pasti semuanya mempunyai roles masing-masing dan mempunyai potensi masing-masing juga gitu ya. Oke, katakanlah gitu ya, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhan kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Sebenarnya syakilah di sini, sebentar coba highlight. Nah, syakilah di sini itu bisa menjadi keadaan atau juga kendaraan. Jadi ini salah satunya juga waktu itu dapat dari kajian Anggun sama Ustadz Numan Halihah juga. Nah, kalau syakilah itu jadi kayak kendaraan yang kita ride gitu, kita sedang jalani di dakwah jernih ini. Dan semuanya insya Allah kita memohon kepada Allah kayak di setiap Al-Fatihah kita, di setiap sholat kita gitu ya, untuk jalan yang berdoa untuk selalu stay di jalan, ditunjukkan di jalan yang lurus kayak gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan sabila di sini adalah jalan di sini jalan yang sesuai dengan path-nya kita, tapi menuju jalan yang benar itu, menuju jalan yang lurus itu. Nah, makanya itu keadaan ataupun kendaraan ini kan ini sesuai dengan kapasitas masing-masing ya, berbuat menurut keadaan masing-masing gitu. Jadi Allah nggak menguniformkan hambanya gitu. Maksud Allah tuh memang distinguish dari kita semua gitu ya, ada mempunyai colors masing-masing juga kayak gitu. Dan ini ada di surat Al-Isra ayat 84 gitu ya. Nah, ini dia yang Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa kendaraan gitu ceritanya. Terus ya mau itu sebenarnya mungkin kendaraan berjalan juga ada kayaknya dengan kendaraan kakinya kayak gitu. Terus atau misalnya ada yang pakai roket, ada yang pakai jet juga, atau kendaraan apapun itu gitu ya. Yang ada yang jelas kita semua sedang mengikuti takdir yang sudah Allah catat gitu ya, dari di lauhul mahfuz kita, buku-buku kita, dan kita sedang menjalani itu. Tinggal bagaimana ikhtiar kita menjemput rezeki-rezeki dari Allah gitu ya, mengeksplorasi juga diri kita gitu ya, untuk selalu mengembangkan diri dan memperbaiki diri juga kayak gitu. Karena pastinya semua itu butuh sacrifice gitu ya, butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang harus diikhtiarkan juga, dan of course dengan doa juga gitu ya, selalu berdoa. Nah, terus kalau misalnya nih kita coba bandingkan atau misalnya dibayangkannya itu dengan konten gitu ya, misalnya kita pengen berdakwah dengan via konten gitu ya, ya ada yang jadi konten ilustratornya gitu, ada yang jadi ilustratornya kayak misalnya Salna ini gitu ya, terus ada juga yang sering nulis juga, copywriter, atau misalnya punya lebih sukanya
share-nya via suara gitu ya, yang kayak suara itu gemai-gemai kayak gitu kayak podcaster, ataupun ya sebenarnya nggak mesti gemai sih, ada juga yang punya stylenya tuh tegas dan orang suka itu gitu. Semuanya tuh punya style sendiri kayak gitu ya intinya, or any kind of profession gitu ya, apapun profesi itu, nggak cuma ngebahas tentang content creator ataupun speaker juga gitu. Yang jelas kita semua punya roles masing-masing, itu udah pasti banget, karena kita bisa lahir di dunia ini juga itu karena khalifah gitu ya. Kita tuh sebagai khalifah di muka bumi ini gitu. Kita sebagai khalifahnya Allah, kita sebagai leader gitu. Leader di sini juga leader dari diri kita sendiri dulu gitu ya, untuk memimpin diri kita sendiri, untuk bisa itu mencegah diri kita dari neraka dan bisa nge-lead diri kita untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencoba untuk give the best from us kayak gitu. Nah, jadi intinya kayak gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya sungguh mengenal Robnya kayak gitu. Maka mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengetahui cara mengenal Allah Azza wa Jalla kayak gitu teman-teman. Jadi di sini intinya itu kita kalau misalnya mau sampai ke titik dakwah dan style, kita harus balik dulu nih ke titik I-nya. Kita harus balik dulu nih ke titik yang dimana kita harus mengenal diri kita sendiri, karena itu sangat esensial sekali kayak gitu. Gimana caranya kita, bagaimana cara kita mengenal style kita kalau kita belum mengenal diri kita sendiri dulu gitu. So mungkin itu aja dari Fatih gitu ya. Mohon maaf karena banyak teknik salahnya juga kayak gitu. Mohon maaf jika dari tulisan Fatih juga banyak yang salah gitu, karena semua kesan ini datang dari Fatih dan semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat balighulani walau ayatan gitu. Jadi teman-teman untuk menebar kebaikan itu nggak mesti yang wow dulu gitu ya. Bisa dari teman share ayat-ayat kecil misalnya di story teman-teman, atau nge-repost kajian-kajian, atau nge-repost dari Kak Irsalina juga yang suka bikin konten gitu ya, yang gemoy-gemoy kan, Masya Allah. Jadi itu sih teman-teman. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Amin. Amin ya Allah. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali, we. Daging ini mah namanya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke ya. Iya. Oh ya, nih mungkin teman-teman yang mau sharing bisa ya. Open cam, open mic, we. Luar biasa nih. Biar Kak Fatih ngeliat, wih, queen-nya nih. Kak Fatih jadi queen hari ini. Jangan. Ganti. Insya Allah. Yuk, ya, wih, ada pelangi. Apakah, wih, kita samaan. Love. Sharing the love kan, lagi ngebahas tentang love ini. Iya, benar banget. Nah, jadi teman-teman bisa nih sharing-sharing ke Kak Fatih. Mumpung ada Kak Fatih, ya. Ini gimana ya caranya biar gede semua? Apaan aja? Si layar view-nya mungkin. Iya. Oke. Ini mungkin bisa dilihat yang titik 3 itu, Irsa, terus habis itu klik pin bukan pin ya. Iya, kalau salah pin atau misalnya spotlight gitu. Ya. Titik 3 nih. Ya, gini lah newbie ya. Gitu ya. Nah, itu kan semuanya Masya Allah jadi ilmu buat dipelajari. Masya Allah. Izin. Oh, ini akhirnya ketemu. Biar kelihatan semua nih. Ya, Masya Allah banget ya penyampaian dari Kakak Irsalina Fatimah. Bukan Irsalina Dwi Puspitasari. Ya. Masya Allah. Oh iya. Jadi emang kita semua tuh punya passion ya. Kita berbicara tentang passion ini. Kita punya potensi yang dimana potensi itu kita harus maksimalkan buat ada di jalannya Allah gitu, buat berdakwah ya Kak Fatih ya. Nah, betul banget. Nah, yuk siapa nih yang mau sharing dulu sih? Masa Irsalina Dwi Puspitasari, yuk. Kan sebagai pelopor kebaikan, Masya Allah. Oh iya Kak, ini si Kak. Oh iya Fatih, ini kan berbicara dengan I love my style dakwah gitu. Nah kalau misalkan Fatih menemukan style dakwahnya Fatih itu gimana sih gitu? Style dakwahnya Fatih itu kayak gimana gitu? Bagaimana Fatih menemukannya? Kita kan kepo, mimin kepo.
Masya Allah. Ya, jadi kalau mungkin boleh sharing gitu ya, sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau tanya juga. Sebenarnya Fatih juga baru-baru ini gitu ya, baru-baru ini menemukan sebenarnya masih mencari titik yang dimana oh ini aku banget gitu, itu masih memproses. Tapi so far alhamdulillah mungkin kalau bisa dibilang 2 tahun yang lalu kayaknya ya sekitar oh iya aku lupa ini sekarang 2021 ya. Berarti ya benar 2 tahun yang lalu 2019. Iya, ya sekitar segituan lah ya. Nah, sekitar 2019 itu kayak kan itu Fatih mencoba kayak nge-share di Instagram kayak gitu kan. Jadi awal tuh memang bermula dari mencoba kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba karena mungkin dari mencoba itu gitu your first try itu akan menjadi titik awalnya teman-teman kayak gitu. Dan kalau mungkin boleh flashback lagi sebenarnya itu waktu pindah akun. Jadi kan Fatih itu memang udah punya Instagram itu dari mulai 2014. Bayangin gak sih? Dari mulai ada awalnya Instagram tuh Fatih udah ada gitu. Karena kan dulu tuh tim Snapchat kayak gitu. Jadi suka banget ya namanya medsos zaman Zahila tuh udah memang benar-benar nggak ada gunanya, kayaknya nggak berfaedah banget. Yang semua update sosmed itu di-share diincar gitu. Oh iya ada ini, ada yang baru. Tapi ironisnya Facebook Fatih nggak punya. Kenapa? Karena nggak dibolehin sama orang tua kayak gitu. Jadi kalau Facebook itu nggak dibolehin, so ya udah nggak bikin gitu. Tapi walaupun karena anaknya curious dan suka mencoba, dan itu teman-teman ya bikin akun, tapi ketahuan jadi delete. Nakal ya, astagfirullahaladzim. Ya, begitu anak muda ya namanya juga. Nah, terus ya udah kayak bikin akun baru gitu, cerita hijrah, udah nggak mau udah ingin move on dari akun yang lama itu, dan di situ kayak mulai mencoba posting yang lebih kayak bermanfaat kayak gitu. Awalnya cuma foto-foto biasa, terus habis itu baru mulai kayak sedikit demi sedikit ke Instastory terus mungkin kayak ya cuman copy paste kayak awalnya tuh kayak misalnya copy paste hadis-hadis atau misalnya ayat-ayat kayak gitu, terus tiba-tiba dapet ilham aja gitu, ngetik kayak satu yang mungkin bisa menyampaikan pesan dakwah kayak gitu yang positif kayak gitu. Dan ya kebanyakan sih kalau teman-teman tuh tanyanya, kamu misalnya kok bisa dapet confidence itu dari mana kayak gitu ya kan, ya itu karena mungkin orang-orang takut mencoba karena mereka masih memikirkan apa yang orang lain pikirkan kayak gitu. Misalnya apa yang orang lain akan criticize kayak gitu. Nah, karena itu belum menemukan reasons tersebut kayak gitu. Karena waktu itu alhamdulillah Fatih udah kayak menemukan reasons dan bertekad juga gitu ya untuk bisa melanjutkan dakwah ini kayak gitu, walaupun ya itu hanya sekadar menyampaikan. Tapi ya bismillah gitu ya, dengan seiring waktu nyaman juga karena ketika kita udah nyaman susah kan untuk melepaskan kayak gitu. Jadi alhamdulillah nyaman dalam kebaikan itu benar-benar aduh teman-teman ini kan sharing ya. Jadi kayak gitu sedikit-sedikitnya sih kayak gitu. Masya Allah. Keren loh. Masya Allah. Tapi emang gitu ya, Irsa tuh kepo banget ya sama namanya UKT ya, titik Fatimah ya. Iya itu karena akun hijrah, ceritanya akun hijrah. Jadi kan namanya tuh asalnya tuh Irsalina 98 asalnya. Woi, samaan berarti. Ada the-nya, the Irsalina 98 itu. Aduh, sumpah pakai the kayak gitu, pakai artikel the coba. Nah, terus iya betul Kak Nisa, UKT itu ukti seharusnya gak mau nge-label ukti, tapi baru ngeh itu sekarang gitu. Tapi yang jelas dulu tuh kayak ingin kan nama itu doa ya teman-teman. Our names is a virtue, ada bilang kayak gitu. Jadi nama itu adalah doa. Jadi pingin kayak nama akun ini menjadi doa yang dimana ya Fatih bisa menebarkan kebaikan kayak gitu sih intinya kayak gitu. Yang jelas lebih baik lagi dari Fatih yang sebelumnya, dan alhamdulillah bismillah ya sedikit berubah kayak gitu. Yang jelas ada perubahan yang positif gitu dalam diri, dan itu benar-benar manjur ya ternyata namanya itu, karena alhamdulillah. Dan sampai sekarang awalnya tuh asalnya pernah mau diganti, tapi udahlah jangan, keep ini aja karena ini jadi doa kayak gitu. Masya Allah. Ya, ada yang nanya tuh 2 tuh udah ada yang 2 nih Iman. Oh ini aku izin bertanya Kak.
kenapa ya Kak, terkadang saat kita berdakwah di media sosial seperti di Snap WA muncul perasaan takut munafik dengan apa yang kita kirim tersebut. Kak Fatih. Oke. Ya, mungkin nanti baru ke Kak Vidya juga ya, ada di atasnya soalnya. Iya. Ya. Dari Kak Safina ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya Kak. Masya Allah ini jeblek banget ya Kak, ditampar kayak gitu. Karena apa yang kita kadang-kadang ucapkan itu nggak kita lakukan gitu, jadi seakan-akan menjadi muncul perasaan munafik kayak gitu. Dan ini fitrahnya manusia gitu ya, pasti nggak cuman Kak Safina doang, tapi aku pun juga merasakan hal tersebut gitu. Dan banyak juga mungkin yang merasakan hal tersebut. Dan kalau dikasih good news-nya itu adalah perasaan yang bagus. Why? Karena berarti kita sadar kalau misalnya diri kita itu masih belum baik. Kita sadar kalau kita itu masih melakukan dosa yang dimana ya kita ini emang nggak ada manusia yang perfect banget kayak gitu ya. Karena manusia itu ya tempatnya dosa, tempatnya khilaf gitu ya. Jadi ketika kita menyadari kalau misalnya muncul perasaan ini, good-nya itu berarti kita sadar kalau kita masih melakukan banyak kesalahan yang dimana kita itu harus ngeripkan gitu, kita harus bertaubat. Nah, cuman jangan sampai perasaan ini tuh muncul setiap saat, karena bisa jadi itu adalah syaitan yang berbisik kepada kita untuk seperdakwah kayak gitu. Jadi maksudnya good news yang tadi itu ketika cuman ada beberapa kali gitu, hesitation kayak gitu. Kita takut atau misalnya nggak mau nanti aku disangka yang munafik dan semacam. Tapi jangan dipikir ini munafiknya dari orang lain ya. Maksudnya jangan menempatkan dari pandangan orang lain, tapi kita nilainya diri kita sendiri gitu. Karena kita sendiri yang tahu seberapa baik buruknya diri kita kayak gitu ya. Cuman yaitu ketika ada perasaan-perasaan tersebut, perbanyak istighfar dan mencoba untuk meluruskan niat lagi gitu ya, dan mengikhlaskan niat kita juga, karena kita ini melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan likes atau popularitas atau ya nauzubillah min zalik ya hubud dunia gitu, kayak mencintai dunia dan mencoba untuk mendapatkan attention dari orang lain kayak gitu. Yang jelas itu perbanyak istighfar dan luruskan niat kayak gitu. Semoga Kak Safina Kak Safina semangat terus ya, dan jangan takut untuk berdakwah. Nah, kita semua di sini bareng-bareng. Karena niat itu sangat berpengaruh ya. Iya, insyaallah. Oh iya, ini ada lagi nih Fatih dari Vidya. Afwan izin bertanya Ibu Menteri, kata dari Ibu Menteri Turki itu katanya. Gimana cara Teteh keep on the track meski banyak kodoknya di tengah jalan? Jazakillah khair Teteh Menteri. Masya Allah, apa iya jazakillah khairan. Kalau dipanggil Teteh Menteri jadi senyum-senyum sendiri. Tadi Ibu Menteri deg-degan, tapi kayaknya Teteh Menteri jadi cute gitu ya. Masya Allah, iya. Ini mungkin bisa dibilang keep on the track itu kayak istiqomah kayak gitu ya. Aduh, Masya Allah, sebenarnya ini kita juga masih struggling ya untuk bisa keep on the track itu gimana gitu. Karena kita tahu semua, kita semuanya tahu kalau misalnya jalan yang kita pilih, terutama berdoa itu enggak sesuatu yang Fatih bilang mungkin bukan mudah kayak gitu. Karena pasti banyak banget rintangan gitu ya, mau itu internal atau eksternal, internal dari diri kita sendiri ataupun eksternal dari orang lain yang akan mungkin mencela ataupun kayak misalnya kayak yang mulai berkurang lingkaran teman kita yang dulunya misalnya banyak teman dan segala macamnya. Nah, tapi misalnya untuk benar bisa keep on the track, kalau dari pengalaman Fatih itu adalah ukhuwah itu sangat berpengaruh deh. Kayak untuk dapatkan lingkungan yang solih gitu ya, orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan itu sangat amat berpengaruh. Karena biasanya kita itu selain belum mempunyai strong niat, strong why tadi juga kayak gitu, itu karena lingkungan kita yang tidak mendukung. Lingkungan kita yang mungkin masih toksik gitu ya, kalau bahasa sekarang tuh kayak masih toksik gitu. Dan di situ kita kalau misalnya dalam lingkungan tersebut ya itu susah banget untuk keep on the track gitu. Nah terus habis itu, tapi gimana kalau misalnya itu memang keadaannya gitu. Kalau misalnya
kalau lagi ngomong offline gitu ya, offline tuh kayak nggak ada temen yang misalnya itu bisa sefrekuensi sama kita, it's okay gitu ya. Mungkin itu cara Allah memberikan hadiah gitu, karena kan hadiah dari Allah tuh nggak mesti yang enak-enak terus gitu kan, malahan yang menurut kita kurang nyaman atau lebih banyak struggle-nya itu adalah hadiah yang lebih baik gitu, nggak bakalan terlena gitu, yang jelas terlena dan melepaskan, malah lupa sama Allah kayak gitu kan. Nah, tapi kan ada juga misal solusinya, misalnya yang ukhuwahnya online kayak di kos gitu ya, atau misalnya di mau bener bareng ini gitu ya, atau di komunitas manapun, komunitas positif, komunitas yang benar-benar sefrekuensi sama kita. Yang jelas kita tetap ikhtiar. Kalau misalnya itu lingkungan yang problemnya itu ya kita ikhtiarkan untuk mendapatkan ukhuwah yang dari mau itu online ataupun offline. Terus dan ini keep on the track ini atau isi koma ini harus dianalisis dulu gitu ya. Kalau dari Fatih kan mungkin karena kalau buat Fatih itu yang efektif itu adalah ukhuwah gitu. Mungkin dari orang lain itu ada beda lagi gitu ya. Mau itu situasinya atau misalnya dari dirinya sendiri gitu ya, konflik inner konfliknya kayak gitu. Yang jelas harus dianalisis. Kita harus kayak list gitu. Makanya yang tadi Fatih bilang tuh mencoba nge-list down kayak gitu. Masalah weakness ini kan masuknya ke weakness juga ya. Ke weakness kita. Apa sih kekurangan-kekurangan kita yang bikin kita nggak on the track gitu. Jadi buat Nvidia itu pertama kita coba list out dulu kekurangan kita, terus trigger kita yang mungkin bakal bikin kita melenceng kayak gitu. Dari situ baru kita ikhtiarkan untuk meminimalisir problem untuk kedepannya gitu, yang ngebuat kita nggak istiqomah ataupun futur kayak gitu. Dan tetap at the end of the day kita harus yang paling senjata kuat kita adalah berdoa sama Allah kayak gitu. Ya mungkin itu sih Vidya, insyaallah. Semoga semangat ya. Amin. Ada pertanyaan lagi ya? Wih, panjang nih. Dari iya, ada via chat ya, via. Iya. Izin bertanya Kak, saat Kak Fatih mulai berdakwah di media sosial, apakah pernah mendapat komentar dari lingkungan sekitar Kakak? Misal dari teman yang menyadari perubahan Kakak, mungkin bercanda kayak bilang, wah hijrah sekarang ya, postingannya Islami terus nih sekarang gitu. Wah mau jadi ustazah ya gitu. Ustazah ya. Dan sebagainya. Gimana sih Kak biar kita tuh tetap ndak baper dengan kalimat itu? Kan kayak digoda gitu, bahasa Jawanya sih, digojloki. Bahasa Jawa banget ya. Gimana biar tetap pede buat continue our dakwah? Masya Allah, barakallahu fiik yang bertanya tadi. Waduh, jadi curhat dong, Mah. Sesi sharing. Iya dong. Iya. Pernah atau enggak, jelas pernah kayak gitu. Kayak ya, I think gitu ya, kalau dari Fatih itu semua orang yang mencoba untuk bismillah gitu ya, berdoa benar-benar niatnya karena Allah, pasti dapat godaan dari kayak gini. Dan kalau Fatih sendiri itu nggak online tapi offline. Jadi langsung gitu ya, ngomong kan depan mata depan muka kayak gitu, kayak nampar kayak gitu. Dan sering banget disindirinya itu ya itu ya, kayak wah ustazah, terus wah kayak kalau itu teh uktia kayak pakai gitu kan, karena apalagi nama Fatih pakai UKT gitu kan, jadi tambah jelek aja, jadi kayak sabar tarik nafas, keluarkan kayak gitu. Dan itu offline gitu, orang itu ngomong langsung itu, dan Nuril kayaknya ngakak banget. Iya, jadi kayak lebih makhluk gitu ya. Kalau online, kalau kata Fatih, mungkin ya ini tergantung ya bagaimana kita menyikapinya, of course. Jadi nggak bisa, relate banget kan ya, Vio. Jadi sebenarnya ketika kita dapat sindiran kayak gini, ini nggak bisa digeneralisasikan gitu ya, karena semua orang mempunyai mekanisme berat. Maksudnya itu cara untuk kayak menjawab atau menghadapi situasi itu gitu. Tapi kalau untuk Fatih pas offline gitu ya, ketemu ya udah di mindset Fatih itu kayak masuk kuping kanan atau kiri itu kiri kan ya, kiri keluar ke kanan kayak gitu. Nggak terlalu dimakan hati gitu ya, karena memang kalau awalnya
mungkin pas pertama kali banget denger itu bikin baper, jujur aja gitu. Pastinya itu karena lagi-lagi fitnahnya manusia, ini namanya kayak gitu pastinya baper, sedih gitu ya. Tapi kan ada lagi kataan gitu ya, quotes, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak akan membunuhmu akan membuatmu lebih kuat nih, gitu kalau nggak salah ya. Jadi it makes me stronger gitu, it makes me who I am right now kayak gitu. Jadi sekarang tuh ya kalau ada yang kayak gitu udah bener-bener nggak terlalu dipikirin, tapi awal-awalnya memang kepikiran banget gitu ya, sampai kayak ngedown juga gitu, pernah ngedown. Tapi ya itu lagi-lagi karena kita menemukan I was in love kan ya, in love with this dakwah kayak gitu ya, dan untuk semangat lagi gitu. Jadi mungkin like I said, if I fall gitu ya, mungkin bisa bilang aku ngedown gitu, jatuh, tapi ya itu bangkit lagi kayak gitu. Dan soalnya kalau bisa dibilang gimana caranya nggak baper, ya pasti baper, awalnya pasti baper kayak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya online itu kan mungkin bisa diatasi dengan off comment, misalnya itu off comment, ataupun misalnya nggak tahu sekarang ada fitur nge-hide likes nggak, hide gitu ya likes-nya. Tapi kalau nggak salah ada beberapa handphone yang dimana memang number of likes-nya itu nggak kelihatan gitu, cuman dan Fatih nggak tahu gimana cara ngefungsiin itu ya. Tapi ada beberapa yang di akunnya itu cuma kelihatan nama doang gitu, nggak ada number of likes-nya. Nah kalau online kan mungkin bisa lebih diatasi gitu ya, disable comment, atau misalnya kalau DM kan juga bisa langsung kayak di delete, atau nggak usah, yang jelas jangan jangan direspon kayak ya diseriusin itu, yang jelas jangan diseriusin kayak gitu, karena kalau diseriusin nanti ya berkelanjutan intinya. So Allah yang akan memampukan kalian gitu, kita semua, yang jelas ini semua datangnya dari Allah juga. Jadi kalau ada apapun rintangan yang ke depannya akan kita face, kita balik lagi ke Allah, from Allah to Allah lagi, like that. Masya Allah, tercerahkan nih. Isinya di lampu dulu. Wih, tercerahkan. Wah, gelap dan suram. Wah, ada yang mau lagi. Nih, cerah ya? Oke, ada betul. Wah, pakai flashlight langsung. Wih, lampu tidur. Aku pingin beli ring light, tapi mohon maaf saya masih kanker, kantong ring. Ya kan harus totalitas ya Salina. Oh iya, iya glowing kan, harus totalitas dalam. Jadi kita tuh bener loh, ini serius. Kita tuh kalau misalnya ngomong kayak ngebahas apalagi tentang dakwah gitu, kalau misalnya ngebahas tentang profesionalitas itu kan memang harus profesional. Kayak itu dapat dari Guru Fatih yang dimana beliau tuh memang benar-benar niat kayak beli ring light, beli mikrofon, ya jangan mikrofon king karena nanti jangan-jangan sering off it ya, tapi yang jelas kayak mikrofon juga, terus kayak semuanya, I would love to do that tuh gitu ya, aku pingin juga beli itu, tapi mohon maaf belum ada tulusnya ini. Sementara pakai manual ya? Iya, nah saya juga coba lah kalau gitu. Ini efeknya nih, wah. Insya Allah. Oh iya. Wah, tambah itu jangan. Ini kan aku udah coba. Wah. Aku yang matanya rusak nanti. Ya jangan Fatih, jangan ditiru, adegan ini tidak untuk ditiru. Oke. Belum ada warningnya soalnya, mama 17 plusnya atau berapa belas plus nih. Ya, nih katanya Dek Nuril, kalau jadi peserta kajian gini boleh totalitas juga nggak? Lagi nyari alasan buat beli ring light. Boleh nggak? Masya Allah. Itu pertanyaannya bagus banget. Ya, kasihan jadi peserta juga totalitas. Ini dengerin, ini seriusan ngomong. Kalau ini waktu itu dapat dari Guru Fatih juga ya. Kalau misalnya kita jadi peserta kajian gitu ya, apalagi kalau sekarang kan udah hampir semuanya kayaknya online terus kan ya, kita tuh bener-bener kayak mau offline, pakai pakaian yang bagus gitu ya, mandi dulu kalau bisa, terus habis itu pakai parfum gitu. Kalau sekarang kan parfumnya buat kita sendiri gitu kan, terus kayak ya udah bener-bener kayak mau offline aja kayak gitu. Jadi itu totalitasnya kalian kayak gitu, dan totalitasnya pemateri ya tadi juga Fatih sebelum entering the room gitu ya. Ya kan kita sholat kan, terus habis itu ya pakai wash face dulu, pakai
Nivea kok malah nyebut merek, jangan nyebut merek ya, pakai itulah tuh sabun itu, terus gosok gigi dulu. Bawa minum mana minum yang hangat kan. Masya Allah. Ya pokoknya jelas totalitas tuh dengan definisi masing-masing lah kayak gitu. Ya benar-benar. Luar biasa sekali. Memang, wah itu kan harus 100% ya, Pati. Sih. Semaksimal kita gitu, wes. Kayaknya pernah yang jelas maksimal dengan kemampuan gitu ya. Jangan juga over gitu ataupun menyiksa diri gitu ya, ataupun kayak memaksa diri, tapi jelas dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Iya. Nanti overdosis. Udah ada di Al-Quran kita, tinggal ya Allah, kitanya yang terlalu banyak dosa ini, sering malas baca Al-Quran, atas bawah ya. Ya Allah, Masya Allah, Fatih. Ya Allah, ini. Masya Allah, ini Kak Amanda ini yang waktu tadi malam juga ikut nggak ya? Tadi malam juga ada Kak Amanda yang nge-PC, tapi nggak tahu di Amanda yang sama atau bukan. Amanda. Iya, Amanda. Iya. Irsa tuh kepo banget ya sama Fatih, wih keren banget gitu. Oh iya, Fatih. Berbicara tentang dakwah kan, kita tadi udah style dan lain sebagainya. Nah, kan tentunya ketika kita berdakwah kan otomatis kita harus punya tambahan ilmu gitu ya, harus terus upgrade ilmu kita. Nah, caranya Fatih itu gimana Fatih buat upgrade-nya, wis? Apalagi sekarang Masya Allah. Terang ya? Mencerahkan. Iya. Jadi betul ya, jazakillah khairan Isa udah nge-remind untuk meng-up point tersebut gitu ya. Ya pastinya kita yang namanya lagi mencoba untuk naik level kayak gitu ya, apalagi tadi kan nggak tahu teman-teman sebenarnya ini Fatih izin share screen lagi ya, jadi pingin ngebahas filosofi. Kan filosofi sih apa sih, bukan filosofi juga. Masuk kita masuk lagi biar Fatih masuk ke PowerPoint-nya lagi. Kita tunggu. Oke, wait. Ini udah masuk ya. Oke, mantap udah masuk. Nih, teman-teman, jadi sebenarnya nggak tahu ya, ini orang-orang mau tahu nggak, tapi Fatih sendiri gitu ya. Kalau lagi ngebuat PPT gitu, itu sebenarnya semua yang ada di dalam layar itu ada maknanya tersendiri, teman-teman. Jadi misalnya, tadi kan kita ngebahas terkait ilmu ya. Kita langsung aja ke poin yang tadi ya. Mana? Sebentar. Wait, guys. Nah, misalnya ini aja nih. Kita ambil yang di sini. Tunggu. Yang tadi finding my dakwah style. Nah, kenapa ada surfing board coba? Kok out of nowhere gitu yang sebenarnya of course sebenarnya nggak semuanya, udah berapa kali ngomong sebenarnya, yang jelas nggak semua orang nge-notice apa yang ada di layar gitu ya, tapi buat Fatih itu tuh ngaruh gitu. Jadi kenapa coba teman-teman di Zoom chat kok ada surfing board di di layar ini atau di slide ini, coba dijawab. Identik sama ayo. Sekarang gantian Fatih yang nanya dulu nih. Identik sama Ustadz Hanan Ataki nggak sih Fatih sih? Bukan. Bukan ya? Oh, ini salah nih. Enggak. Coba dikaitkan apa kira-kira gitu ya yang berhubungan dengan surfing board, terus habis itu ada kayak tentang dakwahnya juga, tapi bukan dakwah yang gimana saya. Oke, itu masih masuk. Sebentar lagi, sedikit lagi ada pokoknya ada kaitannya dengan ombak. Menaklukkan ombak. Yes, mungkin ya bisa dibilang kayak gitu ya, menaklukkan ombak ataupun gini ya, melawan arus atau gimana ya. Yang jelas ketika kita misalnya kalau di imagine gitu ya, lagi surfing ceritanya ya. Oke, sekarang imagining time. Teman-teman tuh lagi surfing, bisa of course bisa ya. Jangan bilang nggak bisa surfing ya, jangan bilang kayak gitu. Lagi surfing terus habis itu kan pasti banyak ombak gitu ya. Dan itu pastinya susah, kita harus melakukan hal tersebut, atau kadang ya dari kita itu lagi melawan arus kayak gitu, yang dimana maksudnya tuh hampir mayoritas orang tuh kan belum aware terkait ini gitu ya, masih belum sadar, masih belum menemukan why-nya kayak gitu, tapi kita malah melawan arus itu, yang dimana it's gonna be hard kayak gitu. Terus kalau tadi dari pertanyaannya Irsa terkait ilmu gitu ya, upgrading ilmu, nah itu juga
Nah ini di sini sebenarnya kan ini ada kalau di PowerPoint itu ternyata nggak kebaca ya. Jadi ini tuh ceritanya si package backpack or koper ya, kopernya ini tuh sebenarnya ilmu-ilmu kita gitu yang harus kita bawa ke apa ya ke dakwah journey ini gitu ya, dimana pastinya kita akan selalu mengisi ilmu itu gitu ya, karena kalau kita yang naik level itu kan pasti lebih hard gitu ya dan di situ pastinya kita membutuhkan ilmu baru gitu ya. Gimana caranya misalnya kita untuk menaklukkan yang tadi ombak tersebut gitu ya, karena ombaknya lebih besar lagi. Jadi mempunyai ilmu itu dan of course yang kata tadi ini bisa disambungkan dengan sindiran-sindiran itu gitu ya. Yang gimana awal-awalnya kita kan masih kayak kegoyangan unbalance lah, yang ada susah ya bahasa Indonesia tuh. Yang jelas kayak masih belum stabil kayak gitu, masih sering jatuhnya, masih sering tenggelamnya. Tapi karena tadi lagi gitu ya, kita kan harus, karena kita sudah menemukan strong why itu, kita balik lagi gitu, kita coba lagi gitu. Nah jadi itu sih. Nah iya, Masya Allah, Kak Ica, ya dapetin Sakofa itu ya, maklumatnya itu memang harus sering diisi gitu ya teman-teman. Ya, kalau dari Fatih ya sebenarnya Fatih juga masih di level cetek sih, masih di kajian tematik gitu, belum sampai ke kajian kitab belum. Dan insya Allah kayak pingin murojaah ulang lagi dari ya ini nggak mau sebutin merek sih sebenarnya, yang jelas ya itulah ilmu itu. Iya. Masya Allah. Iya. Ada. Oh ini. Fatih ada yang tanya nih, gimana cara Fatih buat manajemen waktu di setiap harinya? Masya Allah, aku malu. Sama, aku juga malu sih, padahal nggak ditanya. Jazakallah khairan yang sudah bertanya. Actually ini udah banyak banget yang nanya, tapi setiap kali ada yang nanya Fatih kayak minta maaf dulu, karena jujur Fatih masih belum merasa Fatih layak untuk share manajemen waktu Fatih, masih belum layak. Dan sometimes we know ourselves gitu, kita sendiri yang hanya tahu diri kita gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini bisa menilai Fatih itu ya cukup baik, alhamdulillah di mata teman-teman, tapi itu karena Allah yang sudah menutupi aib-aib Fatih gitu. Tapi yang jelas untuk manajemen waktu, dari ini mengutip dari kata-kata Teh Konit adalah kita harus menunaikan hak-haknya Allah dulu. Jadi misalnya kayak ketika kita sudah bangun subuh gitu ya, atau setelah sholat subuh itu sebelum kita hot up, itu bahasa Indonesianya, jadi sebelum kita help me Irsa, kayak termakan dengan aktivitas dunia gitu ya, caught up in ya kayak gitu, kita tuh harus kita mencoba memprioritaskan hak-haknya Allah, misalnya kayak untuk tilawah kita, terus zikir kita, terus habis itu ibadah-ibadah kita yang sunnah-sunnah kayak gitu. Nah di situ insya Allah waktu kita itu akan diberkahi, karena manajemen waktu itu sama dengan gitu, kalau misalnya bisa ditulis di sini, sama dengan keberkahan waktu kayak gitu. Jadi kalau misalnya saat hari itu gitu banyak planning kita yang gagal, atau misalnya yang to-do list kita yang itu hanya to-do list, sebatas to-do list kayak gitu, itu berarti waktu kita masih belum berkah kayak gitu. Karena sebenarnya Muslim itu tidak perlu manajemen waktu, kata Ustaz Hidayat. Yang ada itu ngedisiplinin diri kita gitu. Karena waktu itu semuanya punya 24 jam kan kayak gitu. Kalau misalnya bisa dibilang tuh semua orang tuh punya 24 jam, tinggal bagaimana kita tuh ngedisiplinin diri kita kayak gitu. Jadi lebih ke ya itu untuk nge-fight ya, berjihad lagi. Yang jelas tuh ya untuk berjihad di jalan Allah tuh memang ini kan juga kan gak bagus tuh, manfaatnya hilang ya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya kalau dari Fatih sendiri untuk manajemen waktu masih belum belum sanggup untuk nge-share kayak gitu, karena masih banyak miss-nya kayak gitu. Jadi Fatih mengutip aja gitu dari kata-kata Teh Konit. Semangat, bismillah, insya Allah bisa kok. Yang penting itu yes, of
course kita harus bareng-bareng. Iya. Kita bareng-bareng, kita saling mengingatkan gitu. Kayak judulnya nih Fatih, mau bener bareng-bareng. Salah, mau bener. Kan? Iya benar, Masya Allah. Kalian promosi, weh. Teman-teman yang belum follow, silakan follow. Iya, dari tagline-nya aja kan udah jadi doa kan, Masya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ini tak gedein, weh. Ini bisa nggak sih pakai? Oh, nggak bisa pakai itu, nggak bisa pakai filter. Yes. Ini Irsa sungguhan ya. Kenapa? Kenapa? Udah, kita mau dimaksimalin sampai jam berapa ini? Oh, maksimal jam 10 seperti biasa. Oh iya, teman-teman yang mau tanya langsung nih sama Fatih gitu, bisa langsung open mic, weh. Jarang-jarang kan bisa ngomong sama Fatih nih, weh. Ya Fatih. Iya, sebetul. Irsa aja, Irsalina Dwi Puspitasari aja ya, bisa ngomong sama Irsalina Fatima itu gara-gara acara ini. Masya Allah. Luar biasa sekali. Coba sambil nunggu teman-teman tanya, aku sekalian mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira Fatimah itu introvert atau extrovert? Coba jawab di kolom chat. X, weh. X in. Campuran enggak boleh ya, Fatih? Coba introvert. Wow, pada introvert ini, weh. Wah, kok ini udah introvert? Padahal loh ya. Extrovert. Oke, ambivert. Ya, ambivert. Oke. Masya Allah. Jawaban paling aman. Actually gitu ya. Ini masa sebenarnya agak shock gitu, di mana pas awal-awalnya tuh pada ngira pada jawabnya tuh introvert. Karena Fatih pikir teman-teman bakal ngira Fatih extrovert, tapi Masya Allah bener loh, Fatih introvert orangnya. Jadi introvert itu bukan berarti dia nggak pandai ngomong ya, tapi dia itu lebih melakukan hal-hal itu nyamannya tuh sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya ambivert juga dibilang mungkin bisa juga ambivert, karena di sini kalau misalnya mau melabelkan diri gitu ya, melabelkan diri introvert atau extrovert ataupun ambivert, itu sebenarnya kita lebih akuratnya ngambil tes. Makanya sampai sekarang jujur itu ya masih mencoba mengenali diri sendiri. Yang awalnya Fatih pikir Fatih itu extrovert, tetapi ternyata pas waktu itu pernah ngomong juga sama salah satu konselor, beliau bilang Fatih itu introvert kayak gitu. Dan di situ Fatih baru nge-realize, oh iya ya ternyata memang introvert, karena keseharian Fatih pun kayak kemana-mana gitu ya, kalaupun jalan misalnya ke kajian atau kemana, itu paling-paling di antara sendirian atau cuman berdua atau bertiga kayak gitu. Dan untuk keramaian ya Fatih masih bisa berbaur, masih bisa bersosialisasi dan cerewet juga kayak gitu. Tetapi itu cuma bertahan beberapa lama gitu, ataupun nggak terlalu sering gitu ya, nggak terlalu sering suka dengan kerumunan kayak gitu. Karena tebak sih Kak, menurut aku kalau udah nanya. Iya, betul Kak. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya kayak Bang Fuad gitu kan, kalau beliau kan katanya memang introvert sempurna kayak gitu. Kalau Fatih nggak bilang sempurna, maksudnya nggak 100% banget kayak, karena masih suka mencoba untuk memulai percakapan ketika ada orang baru kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal kayak apa ya, kayak melakukan pekerjaan, itu Fatih memang lebih nyamannya melakukan sendiri gitu, karena masih ada nggak enakan gitu, which is ini masih harus yang Fatih bukan pelajari tapi bangun untuk mencoba memperbaiki diri ya, kayak menempatkan rasa tidak enak itu di tempatnya kayak gitu. Gampang capek nggak sih di keramaian? Iya, makanya baru ngeh itu kan, karena baru ngeh belakangan tahun kemarin sih itu. Kemarin kalau setelah dari keramaian itu pasti capek. Iya. Kayak Irsa berarti. Irsalina Dwi Puspitasari introvert guys. Masya Allah. Iya kah? Nggak tahu juga. Iya betul, Masya Allah. Iya, merasa nggak enak juga kan sama Allah kalau misalnya kita terlalu lalai dengan dunia. Aduh, hubungan dunia ini. Aduh, astagfirullah ya Allah, baik istighfar. Thank you Kak Ica buat remindernya.
Wah, Irsa bingung mau bertanya apa lagi, weh. Iya Irsa, ini takutnya juga kameraku udah mau off Mati. nih, jadi Oh, iya. nggak rame. Iya mungkin ada kalau ada mau satu lagi boleh, ya. Yes. Atau Ya, ayo on cam sama on suara. Satu deh, satu. Apa mau dua? Satu aja deh, biar setia. Apanya? Ya, maaf ya. Suka nggak jelas. Masya Allah. Ya, Tidak apa-apa. kita sama-sama tidak jelas. Biar Masya Allah. takutnya pada pusing lihat Fatih. Nah, sip. kalau chat boleh? Oh ya boleh banget, Masya Allah. Senyamannya. Dengan style masing-masing. I love my style. Iya, Irsa juga gitu, Fatih. Irsa tuh orangnya pendiam gitu. Kadang-kadang. Betul kan? Makanya kita kadang-kadang nggak bisa ngetebak banget sebelum kita kayak, nah itu don't judge the book by its cover. Wes. Mantap. Jangan. Wah. Masya Allah. Pertanyaannya ini bisa 1 jam lagi, teman-teman. Gak apa-apa, Fatih. Khusus Fatih. Ya, apa-apa. Bagus. I like your question gitu, Masya Allah. Berarti masih semangat nih jam segini. Ini tuh, aduh, Masya Allah sebenarnya pingin banget sih sampai jam 10 lebih itu, tapi cuman karena di rumah tuh kan Fatih ada, Fatih tuh kan bertujuh saudara ya teman-teman, alhamdulillah. Dan biasa suka sama bocil gitu kan, suka ada yang waktu Sapak Nurul, aduh, ya jadi di rumah tuh kalau udah jam 9.30 adik-adik tuh udah tidur, dan kadang-kadang Fatih yang tidurin juga kan, tapi biasanya ya Fatih juga sampai jam 10 lebih kalau misalnya bukan Zoom itu ya bisa aja, tapi kadang-kadang itu ini adiknya udah tidur gitu, lower your voice gitu, bilang berisik ya, kita coba jawab dulu ya. Sebenarnya Masya Allah, jazakillah khairan ya Kak Amanda atas pertanyaannya, dan sudah mewakilkan teman-teman juga yang mungkin ingin bertanya. Tapi nanti ini kita bisa bikin sharing session lagi ya. Mungkin Kak Irsa. Siap, Bos. Terkait ini. Ya, jadi hikmah, mungkin yang paling nggak paling berkesan juga, karena banyak banget yang berkesan. Kalau kalau yang berkesan sebenarnya banyak, dan paling berkesan juga nggak bisa, itu kayaknya jadi nggak fair sama experience yang lainnya. Cuman mungkin salah satu yang paling berkesan adalah ketika ini doa yang bisa dibilang sangat mustajab gitu ya, ketika kita di luar negeri itu. Kenapa? Karena ini nggak tahu ya, maybe karena di situ kan ujian orang yang ketika seorang muslim di ya aduh kan jadi ngebaca Zoom chat nggak fokus. Aduh, Masya Allah. Ya Kaica, begitulah kehidupan nocturnal. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, mustajab gitu kalau misalnya di luar negeri itu, karena yaitu less minority, dan mungkin ujiannya juga lebih banyak. Dan di situ Fatih itu waktu itu lagi nonton YouTube, yang dimana sebenarnya jarang buka YouTube sih waktu di Korea, karena benar-benar hektik gitu ya, kayak dengan kegiatan di luarnya itu. Tapi waktu itu lagi capek banget karena habis nulis Korea beberapa lembar kayak gitu, dan pusing juga gitu kan kepala. Terus bukalah YouTube, terus dari situ tiba-tiba ada muncul seorang YouTuber Korea kayak gitu ya, namanya tuh ya teman-teman udah tahu kayak Daud Kim atau Jae Kim dulunya. Dan itu bener, Fatih bukan tipe orang yang suka streaming di YouTube, maksudnya tuh kayak nonton YouTube kecuali di ngaji ya, itu tuh jarang banget, apalagi sampai nonton episode jarang, bisa dibilang nggak pernah malahan. Tapi satu malam itu dia muncul, dan Fatih klik yang tentang video why I'm interested in Islam. Dan di situ kayak agak maraton dikit, kayak nonton 4 videonya, dan Fatih baru kalau dia itu tinggal di kota yang dimana Fatih tinggal, yaitu Chonan kayak gitu. Dan Fatih tuh kayak ngebatin belum mau doa ya teman-teman, ngebatin, ya Allah saya tuh pingin ketemu sama YouTuber ini bukan karena apa-apa, tapi pingin kayak bantu dia buat nge-convert ke Islam kayak gitu, bantu dia buat kayak ya jadi mu'alaf kayak gitu, jadi Islam. Dan takutnya juga ya kan ketika orang
yang belum tahu Islam kan kalau dapat sumber informasi atau dari siapa yang orang yang jahat kan itu bisa jadi malah bumerang kan kayak gitu. Tapi kan ya bawah alam juga, tapi yang jelas bukan berarti juga Fatih udah tahu banyak Islam, tapi yang jelas at least little contribution gitu. Nah, ini makanya jangan berani untuk mencoba gitu ya. Dan terus di situ Masya Allah selang 10 hari itu, dan itu juga lagi kalau nggak salah baru-baru awal-awal Ramadan gitu ya, selama 10 hari ada iftar akbar yang di Korea ya, di salah satu organisasi Korea, muslim Korea, dan di situ ada dianya dan dia datang kayak gitu, dan itu pasti shock banget gitu, kok bisa dia datang gitu, padahal itu dikirain orang Indonesia gitu yang bakal banyaknya gitu, tapi ternyata dia datang dan itu tanpa mikir panjang gitu ya, Bismillah, berarti ngomong langsung ke dia ya, kayak nge-introduce myself, terus habis itu yang pertama nggak langsung ngomong tentang dakwah dan segala macam ya, of course not, tapi yang jelas kayak ngomong-ngomong awalnya, kayak ngomong-ngomong kayak ringan-ringan gitu, terus pas udah mau akhir pulang kayak gitu baru ngomong kayak aku juga tinggal di Chonan loh, aku juga tinggal di kota yang kayak kamu gitu, dan di situ juga ada masjid, small mosque kayak gitu, dan bisa ya siapa tahu kamu mau coba lihat bukan masjid sebenarnya dipanggilnya musola ya, musola itu kayak gitu, siapa tahu kamu mau ketemu nanti kapan kayak gitu. Dan Masya Allahnya lagi dia agree, dan dia kayak kita langsung exchange kontak kayak gitu, dan selang lagi mungkin nggak tahu, lupa ya, mungkin bisa dibilang 1 minggu pekan depannya kayak gitu kita ketemuan di dekat musola itu, dan itu pertama kalinya dia sholat walaupun dia belum jadi muslim, kayak dia bilang dia pengen nyobain gimana sih sholat itu gitu, dan alhamdulillah ada imamnya di situ, jadi kayak si imamnya yang ngebantu cara wudhu untuk pertama kalinya sholat pertama kali, dan di situ benar-benar takjub banget sama yang namanya doa itu, kayak Masya Allah banget, jangan meremehkan perkataan itu, benar banget kayak gitu, Masya Allah. Jadi itu salah satu pengalaman atau hikmah yang bisa dipetik, yang untuk jangan pernah meremehkan doa, sekalipun itu cuma ngebatin di dalam hati, dan sekalipun itu kayak terucap dalam lisan Evan kayak gitu. Itu sih, Masya Allah. Masya Allah. Speechless ya. Iya, speechless juga. Wow, Masya Allah. Tentang pertanyaan ke Asafia tadi, kalau aku sharing sama jadi filter karena nggak sedikit yang iya betul ya, itu jadi filter juga, benar. Iya, karena di situ kan ya namanya juga pertemanan yang awalnya mungkin kayak berkerumunan, terus kayak satu persatu itu kan diselect, jadi kayak the chosen one kayak gitu, Masya Allah. Dan memang ya Allah yang maha membolak-balikan hati, makanya itu kita jangan pernah lepas dengan berdoa untuk selalu mendapatkan hidayah Allah gitu, karena kan bisa jadi kita paginya muslim dan sorenya naudzubillah menjelek menjadi orang kafir kan kayak gitu, jadi kita nggak tahu keadaan ketika kita mati itu husnul atau su'ul khotimah kan kayak gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman, Masya Allah, saling mendoakan, tolong doain Fatih juga kalau misalnya banyak khilaf atau salah gitu, ataupun nanti jika di surga nanti teman-teman tidak menemukan Fatih, please call Fatih kayak gitu, dan teman-teman semua juga di sini. Amin. Saling menyebut ya nanti. Iya. Irsalina ada 2 di sini ya, oke? Nggak mau lepas ya, Masya Allah. Wah, keren banget gitu ya pemaparan dari Fatih, sharing-sharing dari Fatih. Wih, Irsa tuh ya Fatih sih, jujur nih ya. Awal tahu akunnya Fatih itu ya gara-gara ada yang nge-repost ya, King kalau nggak salah. Sudah deh. Oh iya. Ceteng gak? Masya Allah, kayak kekuatan Fatih tuh sering ngasih kayak semangat gitu, bagaimana doa, bagaimana semua itu atas kehendak Allah gitu. Masya Allah, keren banget ya, maksudnya apalagi zaman sekarang gitu ya, kadang-kadang kan kita bukannya kadang-kadang tuh sulit gitu ya berbagi gitu ya, kayak misalnya ayo kita semangat, kuatkan doa dan lain sebagainya, kayak itu kan jarang banget ya, apalagi Irsalina Dwi Puspitasari. Jarang kayak gitu tuh, kayak misalnya self reminder banget gitu, self reminder sebenarnya kan. Nah tapi itu kayak Fatih tuh langsung ke teman-teman, ayo semangat kita bisa gitu ya, doa gitu, kekuatan doa. Nah waktu itu kayaknya Fatih lagi ngasih giveaway Earth apa tuh ya? Oh iya, Pemuda Cerdas Arsy.
Irsa tuh batin, Irsa tuh pengen sih. Tapi udah lewat, ya sudah lah. Ya jujur banget ya ini ya. Masya Allah. Mencerahkan sekali ya. Iya. Oh ya mungkin Irsa sekaligus closing statement kali ya. Nah, Ini. Masya Allah. Sebentar Fatih, Iya. Irsa anukan dulu. Oh iya. Speaker view dulu. Nah, sip. Oke. Iya, jadi mungkin ini sebenarnya kalau untuk closing statement bisa dibilang bukan merangkum apa yang kita bahas gitu ya teman-teman, tapi ini mungkin terkait gara-gara tadi ya jazakillah ya untuk mengingatkan rezeki gitu ya. Jadi gini teman-teman, konsep rezeki itu dari pengalaman yang Fatih rasakan kayak gitu ya, Allah tuh pasti memberikan rezeki itu ketika kita siap menerimanya gitu. Jadi ketika kita siap menerima rezeki tersebut, karena rezeki itu kan anugerah dari Allah ya teman-teman, itu tuh gifts, benar-benar hadiah dari Allah, dan Allah tuh pasti memberikan itu ketika kita ready. Dan kadang-kadang ketika kita ngerasa kita nggak ready, itu Allah yang kasih, karena Allah yang tahu gitu ya. Dan timingnya itu pasti insya Allah selalu pas banget dengan rencananya Allah, bukan rencananya manusia gitu. Karena waktu itu ya kalau misalnya masih banyak sih event yang Fatih ngerasa itu, tapi mungkin itu salah satu pas ketika yang mungkin yang Fatih share sama teman-teman. Tapi itu yang jelas rezeki itu datang ketika kita siap menerima amanah dari Allah gitu. Karena rezeki itu adalah hadiah, yang amanah hadiah ini akan dipertanggungjawabkan juga. So, yaitu dengan itu teman-teman harus terus semangat dalam berdakwah, dalam memperbaiki diri, dan terus berdoa gitu ya, selalu minta sama Allah, karena pasti Allah akan kasih ketika itu memang yang terbaik untuk kita, kayak gitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi emang benar ya, rezeki itu nggak cuma butuh uang dan lain sebagainya. Bertemu dengan teman-teman yang ada di sini adalah rezeki, guys. Yes, betul. Gitu ya. Masya Allah banget ya, luar biasa banget penyampaian sharing-sharing dari Fatih. Semoga kita bisa mengambil hikmah gitu. Jadi kita sebagai seorang manusia yang Allah beri potensi, sudah layaknya kita mengembangkan potensi itu, kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ini untuk berdakwah di jalan Allah. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu mencari ilmu, luruskan niat karena Allah, mencari ilmu, mencari lingkungan yang baik gitu untuk mendukung kita. Mau bener bareng-bareng sih, bercanda. Terus jangan lupakan doa gitu, karena doa itu adalah yang utama gitu. Apa namanya, senjatanya orang Muslim ya. Nah kayak gitu. Yep. Banyak banget ya dari pencerahan dari Fatih. Semoga malam yang singkat ini ya, perjumpaan kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan semoga amin. Kita lebih semangat lagi gitu dalam membenahi diri, berdakwah sih. Alih banget ya. Iya, pokoknya dia harus semangat ya gitu. Nah, jangan lupa insya Allah mungkin part 2 ya Fatih sih. Amin. Ya. Semoga diberi kesempatan lagi ya untuk berbincang-bincang dengan Kakak Fatih. Dan saya gitu, jangan ditutup. Masya Allah, ada Kak Yaya, ya Allah, malu banget aku baru. Wah, ada Kak Yaya. Irsa tahu kok, meskipun Irsa jarang muncul di grup. Ya. Oh iya, sebelum ditutup, nah Irsa selaku host di sini sih, host yang abal-abal ya, ingin menyampaikan bahwasanya kami dari Mau Benar Bareng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sobat Benar Bareng dan teman-teman yang ada di sini karena turut berpartisipasi, turut mencari ilmu bersama-sama, dan insya Allah pastinya berusaha untuk benar bareng-bareng. Nah, buat teman-teman yang belum follow sih, akun @maubenerbareng bisa ya follow gitu. Nah, sudah ya. Yes. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kami ada salah kata, perbuatan, dan lain sebagainya. Kesempurnaannya hanya milik Allah, dan kesalahan, kekurangan hanya milik kita ya. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf tadi belum bisa buka. Semoga maksudnya berdoa bersama-sama. Nah, mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan kafaratul majelis.
Amin. Ya, kaget ya enggak ya? Sebelum keluar, yuk open cam dulu kita dokumentasi. Sekarang dokumentasinya easy ya. Tinggal screenshot. Bener. Coba kalau lagi kumpul-kumpul gitu ya. Lama banget. Kamu rempong. Bener. Kamu di belakang aku tinggi daripada aku. Mohon maaf, saya always front line. Iya, aku gemuk, jangan di pinggir, di tengah aja gitu. Dasar manusia. Yuk teman-teman, Masya Allah. Ayo bisa on cam nih gitu. Biar kita ada perbanyak syukur, Masya Allah. Ya, benar-benar bersyukur. Ya itu, tapi semoga kita bisa bertemu secara langsung ya, Masya Allah. Amin. Iya nggak apa-apa Kak Nurul. Masya Allah ada Kak Nurul juga. Masya Allah. Sebenarnya ini belum absen satu-satu. Kak iya Masya Allah. Ada Kak Wifi. Itu Kak Wifi Febri itu dipanggilnya apa siapa Kak sih Febri. dari Mbak Febri. Febri ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah jazakillah khairan ya. Seneng banget. Masya Allah. Kak Yaya, Assalamualaikum. Aduh ini Ustazah seharusnya Ustazah Yaya. Masya Allah aku malu. Yeah. Apaan? Aku baru datang. Gak apa-apa. Ya, bisa hitung sampai 10 ya buat on cam. 10, 9, 8, 7. Jangan-jangan ada bom besar, tolong. 2, 4, 3, 2, 1. Oke, seadanya. Yuk, pose terbaik. Sebentar. Wanita. Pose terbaik gimana ya? Senyum aja bro. 1, 2, 3. Dek Nuril. Ayo, yang betul. 1, 2, 3. Lagi. Irsa kurang terang tuh. 1. Banyakin ya. Memadafati. Matikan. Nah, sudah. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa follow ya IG-nya Bau Hani mau banner bareng. Wih, dipromosiin guys. Masya Allah. Kalau slogannya mau bener bareng itu jangan mau sendirian. Salah. Jangan mau sendirian, mending bener bareng-bareng. Jangan mau sendirian, mending bener bareng-bareng. Siap. Jangan mau bener sendirian, mending bener bareng. Jangan mau bener sendirian, mending ya itu. Iya. Irsa nanti aku berguru sama kamu ya buat kelasnya aku anak privat aja deh, Oke. Aku juga mau. Berarti tidak privat ini kan. Masya Allah, Nuril, jangan. Ini udah lebih pro daripada belajar itu punya ini juga kan ya? Apa Kak? Iya ya. Iya, oke. Kelas sketsa yang belajar sketsa itu, belajar menggambar itu punya mau bener ya? Iya, itu punya mau bener bareng ya, Masya Allah. Tapi aku masih stuck di sketsa doang gitu, belum di coloring, belum ditambahin apa-apanya kayak gitu. Makanya mau jadi anak murid privat aja deh, biar benar-benar ayo dimomong. Ayo. Mau digituin sama gimana? Irsalina yang ini. Irsalina yang ini. Nah, Irsalina. Tuh, Irsalina Puspitasari tuh. Ditanyain tuh sama kayak iya. Kenapa Mbak Iya? Mana Mbak Iya? Hilang. Oh, di atas sudah pindah. Kenapa Mbak Iya? Oh, Mbak Iya juga ikut ya sih? Berarti yang ngajar tuh. Kenapa? Dari Jawa Timur ya? Bukan ya? Iya, Jawa Timur. Mana? Bondowoso. Ya, wih. Sayang deh sama Mbak Yaya. Kok tahu? Kenapa kita jadi berbincang ria ya? Tidak apa-apa ya. Biar makin dekat. Aku pengen dong ketemu sama kalian. Offline, Masya Allah. Minta visit satu-satu. Luar biasa. Udah ya. Tapi izin dulu ya. Soalnya ini mau Iya, jazakillah khairan ya semuanya. I love you all. Makasih juga ya sudah undang, Masya Allah. Jazakillah khairan, jazak. Makasih. Ayo ya, Kak Vio, Nuril, Nisa, dan Sabila, Kak Febri, dia.
terus Vidya, Ayu, Nur Fausia, Ica, udah oke ya dan Kak Biro. Oke, udah. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.